Si Amadeus ini ngeri kali ya. Ada yang pantas, Ternyata, ada yang tidak pantas ya menurut Amadeus iya, ya. ngeri kali si Amadeus ini. Memang kasihan loh Amadeus, kamu membawa agama Kristen tapi kamu penuh kepahitan di hatimu. Kamu nggak kenal aku tapi kau benci sama aku, heran aku. Bang Rudi jelas dia benci sama aku karena dia kalah debat sama aku. Komentari, Rifa, kita nggak pernah berdebat loh Rifa. Kamu ngarang-ngarang. Mana ada aku benci loh. Kapan Bang kita debat Bang? Kapan aja bisa, tentukan waktunya. Aku ini kan orang baik-baik, tak pernah marah. Mana ada ya? Aku sibuk kok gibahin Bang ya di kontenmu ya. Dibilangnya aku perempuan lagi datang bulan lah. Apalah katanya awak dibilang. Memang aku bilang dirimu betino. Jahat betino itu kan bahasa Palembang wanita. Udah gini aja, kita dengar ini aja yang lebih bijak ya, Pak Purba nih, lebih seru nih ya, daripada ini. Iya, tapi ngeri kali loh. Ya. Sorry Bang Purba. Sama Bang Rudi ini biasa. Horas Bang, Horas. Enggak, memang kalian ada dualisme sih. Tadi katanya Hidayat bilang jangan jangan bicara sesuatu yang tidak baik gitu kan. Saya tahu Hidayat langsung bilang, oh jadi boneka gitu, ya itu kan udah mengkreditkan juga. Kemudian begini sih, tadi, setuju. Nah, kemudian tadi ibu bilang ibu apa namanya? Satu yang baru ngomong. Bu Rifa. Rifa Pak. Selamat kenal Ibu Rifa. Iya. Anda bilang bahwa, iya Ibnu Kalam, Anda bilang Ibnu Kolam. Enggak juga itu udah ada udah menghina dulu. Bukan, kan nama beliau kan kolam. Kami kalau huruf ko itu Pak, kalau di dalam bahasa Arab huruf ko itu kan dipanggilnya kolam. Itu kan huruf ko, bukan huruf kaf, tapi huruf ko. Iya. Tapi kita kan sebagai pendengar. Iya. Jadi menurut Anda kan benar, menurut kita jadi salah loh. Karena kita tahu namanya bukan kan kolam. Saya jawab Pak, kan Pak. Itu Ibnu Kolam. Kalau di dalam bahasa Arab itu huruf ko dengan double L atau tasydid kolam. Kalau kalam itu huruf kaf. Oke, ya. Oke lah. Tapi maksudnya kalau di sisi saya tadi pikir kok ibu ini kok membuat nama aja juga harus dipelintir-pelintir gitu. Tapi Anda udah terangkan lah. Oke, kita ya enggak, saya memang orangnya gampang bercanda Pak. Dulu waktu Fatimah juga saya bercandain kok, Fatimah sedekah waktu masuk ke kontennya Tante Uti Wati Mencret juga saya sering bilang gitu. Saya memang orangnya bercanda. Bahkan Bang Rudi ini saya bilang Bang Rudi yuk ngenes. Saya memang orangnya gitu Pak, emang suka plesetan, bercanda-bercanda. Kayak MCC saya bilang MCK. Dibilang datang M marah. Suara putus-putus katanya, suara putus-putus. Kita ngomong pindah tempat ke lantai 2 atau enggak keluar ruangan. Ibnu Kalam, nanti ditungguin. Ini Pak Ibnu Kalam, cara besar ini cemana ya dia punya dia sendiri? Oh itu, di drag. Enggak, tadi dia ada tulis ini, dia tadi ada tulis sesuatu tuh, kurang kebaca. Iya, itu apa namanya? Biasanya di bawah screen kita ini yang stage ini di bawahnya ada tampilan itu tuh, tampilannya mau yang kayak gimana itu ada di bawah screen. Masa untuk pilih ke dia doang? Itu dah di bawah itu. Yang satu ini. Nah, gitu. Tentuin siapa yang gede siapa? Tekan ke dia. Di drag. Oke, siap. Nanti kalau dia nulis lagi saya drag. Oke, saya ulangin ya. Maaf ya. Iya, Pak Purba. Makasih Pak Purba. Ini Bu. Iya, sebentar. Saya mau terangkan jelasin dulu. Maafkan saya bukan mau ngotot atau cari pembenaran. Di situ ditulis Ibnu Kalam, bukan pakai ki. Ya. Iya, saya tahu, tapi saya memang gitu, Pak. Maksudnya membacanya Ibnu Kolam. Saya membacanya gitu. Nggak boleh. Ya kan udah saya ralat. Nggak, tadi kan saya udah minta maaf. Supaya mengerti aja bahwa tidak semua kita saya hanya mau bilang, saya jawab bursa kritik Hidayah kan. Jangan kalau dalam benar. Bukan, dalam bahasa Arab itu kolam itu apa loh Pak, berbicara loh Pak. Jadi artinya bukan jelek loh di dalam bahasa Arab. Kolam. Gini, kita satu-satu selesai ngomong. Kalau begini kita nggak akan selesai ngomong, oke? Ya, di situ ditulis KALAM, bukan Q. Artinya itu bukan bahasa Arab.
Tapi gini Iya Pak kan Purba. saya tadi udah minta maaf, Pak. Masalahnya Masalahnya apa lagi? Udah bahasa Arab sih. Jangan cari kebenaran, menurut saya harus sesuai. Walaupun itu salah, memang salah itu yang dia pakai, bukan yang benar gitu loh. Kalau Iya, kan saya udah minta maaf sama Oh, Pak gitu. Pak Ibnu Kalam tadi. Saya Iya udah dong. minta maaf loh, Pak. Saya udah bilang, Atau gini, oh iya oke. maaf ya gitu. Sama kayak Oke, gini oke, Pak oke. Purba. Pak Purba kan Gimana? namanya Iya. Purbati. Tapi kalau dibaca Ya, Purbatea. semua jadi Tea gitu atau Ti. Kalau orang Inggris Iya. kan bilang Ti nih Pak, jadi teh gitu. Iya. Kan. Ti. Iya. Jadi beda-beda juga sih kadang. Ya, kalau orang bilang saya Purbati, saya protes. Sebab saya mau pakai bahasa Sunda, Purbatea. Kadang orang nggak tahu Kak. Iya, nggak dong. Pikirnya Iya, ini karena merek teh Pak, merek teh kan gitu. Purbati. Iya. Gitu. Jadi kalau bilang Kalau nanti kayak gitu Purba berarti kopi, saya bilang, Pak Purba ini bukan Katolik ya? memang kenapa? Oh, pantesan protes mulu. Nggak ini melawak aja Pak. Saya hanya Jangan mau marah, Pak. berkelakar Oh, dan iya, menunjukkan siap, yang siap, benar siap. juga. Jangan hanya, kan kita sekarang ini seperti tadi si teman tadi bilang sama si siapa udah keluar deh sang debater bahwa Sang tidak debater. begini-begini. Enggak itu Enggak, ada. masih Belum, tuh, masih. ini ada. Dia lagi sibuk tuh, lagi sibuk nggak open Oke, cam dulu. iya. Dia Iya, lagi oke. ngurus anak yatim. Ya, begitulah isi konten itu sebenarnya. Ya, saling kreditkan, tapi nggak boleh diadu domba. Kalau nggak begitu, isi konten nggak ada. Itu sebenarnya. Ayo, Jadi ayo, kita yang ayo. viewers, Bicara sama saya Kita- aja yuk. kita yang viewers, jadi bisa lihat gitu loh. Oke, ada lanjut deh. Lanjut. Saya hanya Ayo, apa aja. biar gitu Pak Purba, biar kembali dulu orang ini. Oh, gayanya coy, Jangan- gayanya. Jangan bal-bali lah, sakit itu. Nggak boleh gitu. Oke, Bal-bali lanjut sampai kan. ngengel. Saya nonton dari luar ya. Ya, Oke, siap. Hidayat saya nonton dari luar. Ayo, Siap, mana makasih, Pak. yang mau saya bal-bali sampai nengel. Rudi, Yuk. Bang Rudi. Jadi ini Pak Ibnu Kalam malam ke tempat Bang Rudi lah ya untuk istilahnya masalah HP itu ya. Besok. Besok. Belikan nggak bisa lah malam Bang, ini. Bang Rudi. Apalah Pak Ibnu belikan Kalam aja besok satu jam bang. berapa bisa? Diajak ngobrol, udah tahu nggak bisa ngobrol. Oh, kan dia dengar. Beliau dengar Nah, kan ini bisa apa? nulis. Ibnu Kalam taruh ininya aja, taruh nomor handphonenya di private comment. Ya, Nomor bisa handphone. biar saya hubungi. Iya, nomor handphone. Pak Ibnu Kalam tulisin nomor HP di private chat. Oh. Jangan ditulis di kertas Pak, nanti jadi ngaco nanti orang yang baca nanti diteror Bapak. Iya, di Ibnu, private comment. Pak Ibnu Kalam itu dibelikan Nomor Bang Rudi. Bang Rudi belikan handphone. satu ya. Iya, Bang Rudi, lu kan udah ganti handphone baru Bang. Handphone lu yang lama mana? Ini masih ada. Ya kasih Belikan lah. satu itu Ini Pak Ibnu Kalam itu HP satu. handphoneku dulu Ikhlas, Bang. begini. Bang Rudi Jadi HP karena- kasih lah. Enggak, dengar dulu. Handphoneku dari dulu begini. Jadi pernah satu saat aku live, kutunjukkan begini. Rupanya ada subscriberku yang melihat. Lantas dikirim yang begini. Ah, kan lumayan, geng. Itu apa ya? Apel gigit. Apel Nah. gigit canggih, buset Eh. canggih ini loh. Yang Berbagi X, lagi yang X. lagi Ibnu Kalam tuh. Ya. Ini Bang Saya Rudi ini seneng jago banget. dia. Jago ini dia meminta pertolongan nih. Ini Bang Alayubi boleh tiru nih harusnya. Minta pertolongan. Aku nggak minta pertolongan. Orang itu menolong Lepisnya udah sendiri. Secara Bang nggak Rudi dia langsung, udah Bang. punya Secara nggak lepis. langsung. Iya. Kok tahu si Rifa? Berarti ngintip Facebookku ya? Ah, Aku kan nonton Bang, bukan ngintip aku. Aku nonton channelmu terus loh sampai aku kegibahkan pun aku Oh, iya, nggak iya, masalahnya. Lucu Bang Rudi nah, nih. Bang, bagus. aku tengok nggak udah masalah, punya bagus. anak yatim, Marah-marah. udah punya Ya. studio sekarang. Ya. Kapan kita makan-makan Ini, Bang? Kapan kita Wah, makan-makan? aku kirim aja. Aku kirim nanti wallpapernya. Aku kirim ke sana makan. Gambar-gambar. Mau berbagi dengan orang Islam kemarin Karena ada puting-puting. jauh-jauh tuh. jarak terbentang. Berat di ongkos. Aku tengok Padahal loh bisa Bang kemarin gojeknya. channelmu Bang. Channelnya Bang Rudi kemarin Mana? kalau nggak salah dia Nggak ada mau punya lawanku yang sepadan ini. Wih. Dia channel. ih Terus satu lawan Slayer, juga Bang Rudi nih ya. Coba sama Ibnu Kalam aja. Coba lawan Ibnu Kalam. Aduh, Bang Rudi. lae. Silakan. Pak Ibnu Kalam suaranya tapi nggak bisa kedengaran. Gimana Ya, sih? dia nggak perlu ada Dan suara, Pak- lu udah kalah. Dia nggak perlu bersuara, lu udah kalah. Mau dites? Ya coba aja. Lagian Pak Ibnu Kalam ini sekarang gimana mau kalian adu-adu dengan saya? Kemarin beliau dengan saya kan menghajar kalian berdua.
Ingat kan waktu Ya di apa kalian? mana Aku tuh, belum lupa. pernah diskusi Diajar, sama Bang. kalian loh. Ada beliau ada kalian rame-rame ada. Ayo. Siapa ini? Tanya aku lah. Nggak enak. Ah, Yang bosan nih. Itu Pak Tahu. Aku Pak Tahu nanya lah, gimana Pak aku Tahu? nanya sama Bang Rudi ya. Aku nanya Boleh, Bang Rudi ya. Tahu gimana Pak Tahu? Boleh. Jadi Bang, celana lepis kemarin dapat berapa helai Bang? Aduh, jangan lepis. Aduh, yang lain lah. Aduh. Enggak, tapi Oh ya seru batu kemarin. bata Bang. Batu bata di tempatmu udah berapa orang yang lempar Bang? Yang melempar berapa orang aku tidak tahu, tetapi jumlahnya sudah 30.000 biji. Nah, Yang pecah berapa, Bang? Ah, jadilah ya. 10.000, Yang pecah. 20.000, 30.000. Yang Yang pecah pecah berapa, enggak Bang? itu. Enggak tahu nanti kulihat sana. Oke, tapi kemarin seru nih Bang. Yang kemarin si Tamparagi ya, si TR buat video Masuk. sekali Tampar lagi juga pukul. boleh. Ya, sekali pukul berapa orang sekali digibalnya ya. Luar biasa itu. Jadi Bang Rudi saya lihat langsung buat itu ya, dia punya video dan malamnya saya baru buat. Tapi Bang Rudi udah tidur pula kan? Iya, saya udah tidur, maklum, jaga kesehatan. Iya, bukan saya rasa ini bukan jaga Bang. Ini jaga atau udah terlanjur jebol gitu. Itulah kira-kira enggak sehat lagi. Namanya aja Rudi. Rudi kan rusak di dalam. Oh, maduh. Nggak bisa diperbaiki lagi Bang? Bisa, makanya mau diperbaiki nih. Ayo, mana Padahal nih? gemuk ya Aduh. Bang, aku Aku udah turun berat. Si Triun kok lari dia. Pak Dia mau sholat. dia sholat Oh. maghrib. Sholat Iya. maghrib dia. Bilang Kami maghrib salam. bentar lagi, jadi mau debat pun Salam. percuma. Salam sama dia, jangan salah arah, nanti batal sholatnya. Dan bilang bumi itu bulat, bukan datar ya. Nggak apa-apa, berlawan arah pun nggak apa-apa, asal tepat gitu loh. Jauh Bang, nggak boleh. Ya. Oke, Apa boleh. Bang? Apa yang dibentangkan Bang? Langit pun Nggak dibentangkan tahu. ya Bang, tiang-tiang langit pun adanya. Ya, dibentangkan semua kan. Apanya? Dibentangkan langit di dalam kitabnya. Oh, Coba kalian juga dibentangkan kok. lah ya sudah lah. Lah terus jadi komparasinya kan apel to apel. Jadi abang Hanya bulatan bumi di kita kami. tanya Pak dikatakan Ibnu bulatan Kalam bumi. itu. Tanya Pak Ibnu Kalam itu. Orang suara nggak Pak. bagus dia dibilang apa yang mau ditanya. Belikanlah dia HP, Bang. Ini saya dari tadi Ya nanti Saya pengen cari kalau ini. sudah Pak, ku cari dulu donaturnya mudah-mudahan Aku dapat. Bang Hidayah Mualaf Channel, saya lihat kontennya Bang Rudi, dibilangnya katanya debater muslim iri sama dia katanya. Nauzubillah min Ya. jalik lah dalam hati Iri. pula. Kadang heran pula aku sama Bang Udah. Rudi ini. udah saya buat Tega-teganya dia tadi, pagi gitu. tadi. Udah saya buat di Bang Buat Rudi. apa? Udah belum nonton, Bang. Belum. Dibilangnya pula Yang- lawa iri maaf. sama dia kan. Nggak Astagfirullahaladzim. apa-apa. Kalau aku bilang kalian Bahaya senang ini. kan tidak mungkin. Kalau aku bilang kalian senang artinya kalian menyetujui apa yang kulakukan. Tentu harus ada iri dong. Penting kontra Enggak lah ya. lah. Bang Rudi, Kalian apa? Anda live kan juga nih kan? Anda live kan juga kan? Iya, ya aku live kan. Ya udah sekarang kita tulis aja ya rekening Pak Ibnu Kalam di sini ya. Boleh. Berapa rekening Pak Ibnu Kalam, Pak? Aduh, saya mau cari lagi dulu. Tunggu. Wah, Nah, ada lewat bakso. Udah lewat bakso depan rumahku. Wis, di depan rumah. Bang Rudi, di Duri itu ada tanteku loh di situ, ngajar dia. Mantap. Di mana? Aku nggak tahu, nanti aku mau ke sana loh. Nanti kita ketemu, kita hatuha ya, depan-depanan ya. Ya, mantap. Nah ini Tempat tadi tanteku. si Amadeus tulis punya nih. Dia bermasalah dengan semua apologet Kristen. Jadi banyak nih sebenarnya dia tulis apa aja. Mana si Wah, Amadeus? si tadi? Amadeus kurang ajar dia. Dibilangnya Bang Rudi bermasalah dengan apologet Kristen. Ini nih, Bang, dia Mana cocoknya jadi itu? mualaf nih. Dia Pokoknya tulis ya. Maunya dibilangnya beberapa. Tadi buat cari jangan gitu. semua. Kalau semua tadi kan buat lagi artinya cari ini. semua. Iya, Nah, siapa saja. Dia nggak basis teologi ditulis, hanya belajar dari internet Kristennya. Mana pernah? wah, Dia tulis gitu. Dia Sebentar cocoknya aku jadi mualaf. jelaskan sama kalian. Ya, sebentar aku jelaskan sama kalian. Aku tidak pernah belajar dari internet, tidak pernah. Maka pendapatku pasti berbeda dengan orang-orang yang di internet itu malah. Aku belajar, ku cari Bible, ku cari ayat lain, itulah ku apakan. Ya minta tuntunan Roh Kudus lah. Betul. Apa yang susah sih? Enggak, tapi ini Potasio. parahnya memang ini si Amadeus ya. Si Amadeus ini parahnya dia ngomong tapi nggak berani tanggung jawab kan. Tadi kita lagi nyari Betul. karena videonya kan panjang. Ini videonya panjang tadi saya agak lama nyarinya. Tapi ini orang udah lari pula, nggak seru nih.
Nggak apa-apa, biasa itu. Putus-putus Kalau- suaranya. Ya udah kalian Nggak apa-apa. kalian lanjut dulu. biasa. Saya lagi Kalau- nyari rekening Pak Ibnu Kalam nih. Saya lagi cari rekening dia dulu. Bang Rudi, Bang Ah, Rudi. ah. Halo. Apa itu? Bang Rudi. Cepat. Ah. Bang Rudi sama Pak Jose Ateu sama ya itunya ya, konsep ketuhanannya ya. Enggak, beda. Sama Pak Joshua Teu sama ya? Denominasinya Enggak, beda. sama ya? Nah, Kalau karena begini, karena dengan Joshua Teu dengan tanpa lagi kolaborasi, makanya saya marah kemarin. Mereka kan menghina-hina firman Tuhan, ketawa-ketawa. Apa ini katanya. Itulah awal mulanya. Bang Deki, Bang Perbum Veritatis sama ya sama Abang? Sama. Kami sama-sama Kalau- mengatakan Tritunggal. Kalau yang itu berarti Fatima Satkia sama Pendeta Joshua Teu beda berarti sama Abang. Nggak tahu aku Fatima bagaimana, aku nggak tahu. Dia kan sama Pak Joshua Teu kalau nggak salah kan. Kalau Tante Uti bilang gitu, dia sama Joshua Teu sama Keti yang murtadin itu katanya. Keren. Pak Aku nggak Endritan tahu. beda lagi ya Bang ya. Pak Endritan katanya nggak ada bapak loh Bang. Bapak itu cuma alegori katanya. Ya makanya aku mau berhadapan dengan dia nggak mau. Kalau Bang Ayo. Frans Donald sama Bang Beni, Pak Beni Irawan beda lagi. Kata dia Yesus itu hanya hamba Allah katanya. Kalau Frans Donald sudah kutampari sampai bolak-balik sampai nengel. Kapan itu aku mau nengok lah di Lihatlah, YouTube siapa? di videoku ada itu Geraha Mualaf kemarin kami Abang debat. apa-apa Bang bilang abang yang hebat terus abang ku tengok. Padahal kadang-kadang Oh, abang iyalah. tersungkur juga nya aku tengok. Mana ada kecap nomor 2? Kau yang benar aja lah. Kecap itu selalu Mana nomor ada 1. ya? Mana Nomor ada? 1 kecap. Kok bawa-bawa kecap abang? Ya. Terus Bang, kalau si Pendeta Sarah itu kok beda sendiri Bang? Ya, beda kan biasa. PS Itulah Sarah itu. indahnya Kristen. Keunikan Kristen, Kok kami bisa berbeda satu sama yang lain karena kami memiliki kehendak bebas. Tetapi di dalam Islam beban kalian kami itu ringan. sama. Iya, Konsep karena sudah ketuhanan ada kami tafsir. jelas. Sudah ada buku tafsir, sudah ada buku. Siapa yang keluar dari situ langsung jadi kafir? Enggak Kalau ada kami lah, kan mana tidak. boleh ya. Sembarangan, jangan klaim sembarangan. Mana boleh mengkafir-kafirkan sesama muslim ya. Kalian membidah-bidahkan Siapa bilang nggak urusan kalian. Kami nggak boleh. Ada Siapa ayatnya bilang loh, nggak boleh. Ah, Oh, nggak contoh. boleh. Contoh kita konsep ketuhanan kita Janganlah sama orang dengan lain Ahmadiyah. dicontohkan, orang ajarannya lah. Iya, Ajarannya lah, ajaran Bang. Ajarannya nggak boleh mengkafir-kafirkan orang. Siapa bilang nggak boleh mengkafirkan? Banyak ayat kafir di Al-Quran. Yang nggak boleh mengkafirkan itu di Bible. Hanya 2 ayat atau 3 itu. Loh, Siapa yang mengkafirkan kenapa kalian harus dibawa saling ke Mahkamah membidatkan? Agama. Kenapa kalian Tidak, saling beda. membidatkan? Aku bingung apa bidat dengan kafir ini sama. sini Kan ku tidak. jelaskan ya. Sini ku jelaskan. Kafir itu berasal dari kata kafara, artinya menutup fakta. Kalian kan memang menutup ajaran dari Nabi Muhammad. Kalau bidat itu artinya menyimpang sesat. Lebih ngeri bidat daripada kafir loh, asal kalian tahu. Makanya Masa kalian mau artinya dibilang katanya bidat? Rifa, artinya kafir dengan bidat kan sudah berbeda. Artinya yang kucapkan benar. Tapi ngeri bidat lah, ngeri bidat lah. Kalau kafir kan artinya menutup. Kita tidak bicara ngeri atau tidaknya. Penting kalimat yang pertama sudah berbeda itu pas. Yang kedua, kamu bilang kami menutup diri terhadap ajaran Nabi Muhammad. Tidak. Memang iya, kalian kan nggak menerima Islam. Dia bukan menutup diri, bedakan lagi, mereka tafsir tidak sendiri. menerima. Mereka Sebentar. tafsir sendirinya beda. Jadi mereka menafsirkan Bedakan. baginda Rasulullah itu Bedakan. siapa gitu. Beda-beda. Bedakan menutup diri dengan tidak menerima. Itu beda. Kalau menutup diri kami tidak. Kami buka. Kalau Cuman kami yang tidak masuk aneh-aneh. Enggak, yang Kalau dibuka tapi dengar masuk dulu aneh-aneh dong. kan. Kalau Oke, tidak, lanjut. Sorry, Bang. kalau tidak menerima ya wajar. Tidak ada Nabi Muhammad di dalam kitab suci kami. Tapi kalau membuka diri, kami buka diri sehingga kami tahu bagaimana ajaran Islam itu Dah sesungguhnya. azan orang sini loh. Dah azan orang sini loh. Aku nggak mau dengar khotbah Bang Rudi, orang udah azan loh. Kenapa nggak Aku mau? izinlah dulu ya. Ya, Ngapain silakan. nanti lama-lama aku dilempar sama batu bata samamu nanti. Aku aja digibah-gibah di dalam kontenmu. Kan, 60.000 loh. 60.000 loh batu-batanya. Mampus juga. 30. Berarti Tante. 30.000.
Dilempar Dan mampu kalian juga. kan Itu rapat luar. kan melempar ada kan apa namanya jumroh ya, melempar. Yang lempar Bang Rudi lah itu. Oh, Kami mau ini dulu, kontennya. aku mau sholat maghrib dulu ya. Mau ya. sholat Iya, maghrib lanjut. dulu aku ya. Bang Sholat Rudi lah kurang-kurang, dengan arah Bang yang Rudi benar. kurang-kurangin lah menggibah orang itu Bang. Kalau mau diskusi aja, janganlah digibah-gibah aku. Kamu lucu Nanti tadi kutuntut. bilang kalau kolam kau bilang nggak apa-apa. Kamu Itu kan bilang bukan saya gibah. Iya, Orangnya namanya ada di Satya itu. sini. Gibah. Lucu. Enggak, Pak Bercanda. Ibnu Kolam itu ada di sini. Nah, orangnya ada di sini nggak gibah. Ini gibah itu. Aku diomongkan orangnya nggak ada. Dibikinnya Ya. pula lah, wah ini betino Namanya datang bulan bikin tahap apalah konten. ngeri-kali. Kerja apa, Pak? Wanita Bahaya, memang Bang Rudi ini datang loh. bulan. Ngeri-ngeri Wah, sedap Bang rame, Rudi. rame. Bulan. Aku pilih Udahlah nanti Bang lewat. Julius ya. Aku Oke, makasih, saya mau makasih. ini dulu. Hmm. Mau maghrib dulu. Bang Rudi, aku ini dulu ya. Jangan kau gibah lagi. Nanti kau bikin lagi di channelmu macam-macam. Ciripa, Nggak begitu, apa-apa. beginilah. Itu konten enggak masalah itu. Oh ya Pak Silakan, Ibnu, Pak Ibnu Kala, mohon maaf ya, tadi saya bercandanya keterlaluan. Mudah-mudahan Bapak ini ya dapat cepat beli handphone baru biar kita bisa ngobrol-ngobrol. Kalau Nanti nggak kita ini buktikan. donasinya nanti kalau nggak cukup minta beliin sama Bang Rudi aja, duitnya udah banyak itu, adsense-nya itu banyak kali tuh. Ya, Amin, amin. ya. Selamat malam untuk non Muslim, saudara-saudara setanah air yang beda agama. Assalamualaikum yang satu iman. Dah, aku mau pamit dulu. Ya, Yuk, jangan lewat bagus. waktunya, nanti nggak bisa kau menghadap Tuhan. Jadi ini nih ya. Tadi saya udah buat juga nih masalah ini Bang. Bang Rudi ini salah ngomong. Ini lucu nih Bang. Apa tuh? Nggak bisa lihat ini juga lebih besar ya. Masalah. Halo Bang Rudi. Yuk, halo Pyong. Masih ingat. Ingat dong, ingat. Mampir. Ngopi dong di warung. Bang. Nggak bisa utang warungnya. Nggak bisa utang Bang. Nggak usah masuk. Nggak dikasih utang sama Bang Tio. Susah. Nggak bisa bond dia. Saya Apa? heran kalau saya masuk ini pendebat muslim lari semua. Loh. Bang Seorang Oh, dia. Bang Abang tahu Hidayat. aja waktu. Bang Hidayat. Inilah andalannya ini Bang Rudi ini. Mau berapa orang dihadapin, sama juga sama si Dia memang Alek Muslim. Alek Muslim juga dihadapin juga ini. Bedanya kalau Bang Rudi ini memang tipikalnya gini, dia lihat kalau Muslim lagi kumpul banyak, dia masuk gitu. Jadi begitu dia masuk, dia pukul kiri kanan, kena nggak kena atau dia yang baunya urusan nanti. Ya dia yang baunya urusan nanti. Yang penting penontonnya lihat, wah jago Bang Rudi ini kan, langsung datang ke tempat orang rame-rame asal pukul gitu. Masalah Mana baunya pernah. nggak baunya urusan nanti. Mana pernah aku asal pukul, memang kalian kupukul habis. Itu kan kalian asal pukul, menghibur diri. Maksudnya asal pukul bahkan. Ada yang kena, ada yang nggak kena. Banyak nggak kena. Terakhir Kalau kalau Bang kalau Rudi hancur, menghibur urusan kalau nanti menghibur gitu. diri kalian memang nggak terlawan. Jago kalian menghibur diri. Namanya juga Aduh. tidur licin. Aduh, Bang. Tapi Bang Rudi ini seru nih, Bang Rudi ini seru. Tapi yang lucu tadi malam sama kalau bisa live join seru Bang, karena si siapa? Si Tamparagi tiba-tiba kok baper kali gitu kan. Saya terkejut, yo, tumben dia baper. Yang dibilang si Fatima kok dia pula yang baper gitu kan. Aneh gitu. Apa dibilangnya kok bisa baper? Oh dia buat Ya, tapi- tandingan atau dia masuk ke tempat kalian? Enggak, dia yang kemarin dia nyalain gua. Kan kita lagi bahasnya rekening tuh mau untuk apa gitu kan. Dan kita bahas masalah Fatima kan. Kita bahas masalah Fatima. Tapi tiba-tiba Bang Rudi ngotot bilang TR gitu kan, curhat-curhat masalah kisah nostalgia. Kan udah saya bilang Bang, kita bahasnya Yeri bukan bahas TR. Tapi Bang Rudi bilang udahlah kita bahas TR dulu karena asal usulnya Mana ada dari aku sana. bilang bahas dulu. Kalian yang bertanya, tentu aku jawab. Ya bukan aku yang tanya masalahnya kan. Masalah Abang juga Ya, bilang. makanya Tunggu jangan dulu. balik-balikan. Abang setiap cerita kan bilang tunggu dulu. Saya jelaskan dulu. Abang tetap ngomongnya kan lebih lama gitu selama ini kan. Ya udahlah gitu. Yalah, kan kalian pingin tahu, tentu ku jelaskan. Tetapi yang ku ceritakan itu tidak 100% benar, itu aja. Wah, biasa kalau Bang Rudi itu memang Ya. bukan 100%. Nggak 100% itu bisa 1% aja yang benar, Bang. Nggak 100 soalnya kan. Semua bisa. Ya, 1% pun bisa jadi gitu kan. 1% kalau bisa jadi. 100% ku bilang benar, aku sudah melanggar aturan yang kami buat dulu sesama pendebat Kristen. Sekalipun kepala kau ditembak pistol, diancam pistol, jangan kau bocorkan rahasia kawan-kawanmu.
Udah ditembak yang nggak bisa bocorkan lagi, Bang. Udah Kenapa? ditembak tadi. Abang bilang kalau udah ditembak jangan kau bocorkan. Kalau udah ditembak yang mana bisa lagi. Sekalipun kepalamu ditempelkan pistol kan kuralat. Baru dilarang sekarang nih, Bang. Tadi udah Abang Tadi tembak. kuralat. Ulang aja video ini. Tapi ini, Bang, saya yakin ya, ini kalau udah naik di tempat Bang Rudi nih ya, donasi kepada Pak Ibnu Kalam, ini pasti tercapai nih. Kalau nggak tercapai juga, udahlah kebangetan ya. Ini udah Bang Rudi punya channel, berapa yang nonton, Bang? Nanti saya mau ini nih, Bang Hidayat. Nanti saya mau ini nih, Bang Joshua Teu sama Bang Rudi Yohanes. Nah, ini baru cakep tuh. Ngapain tuh Joshua? Mau ngapain? Mau ngapain dia? Mau pacaran? Ya ngopi aja. Orang ini nggak boleh ngopi, Bang Rudi nggak boleh ngopi. Dia sakitnya nggak boleh ngopi dia. Nanti diabetes. Kan? Jadi jangan juga ya kita memang berbeda, tetapi jangan saling inilah ya, jangan saling menjelekkan. Itu yang ininya, yang saya kanter juga itu Bang Rudi. Kalau dia sudah menjelek-jelekan doktrin, nah itu saya harus ini juga. Bukan nggak terima ya, tapi nggak bisa begitu. Oke. Jadi yang malah lebih lucu sebenarnya tadi itu saya hari ini agak sibuk, banyak teman-teman nelepon sampai ada yang ngancam-ngancam. Jadi saya baru tahu rasanya yang macam Bang Rudi ya, bisa diancam juga sama orang. Gitu. Itu prank kali prank. Hah? Biasanya Bang Rudi ngeprank. Enggak, kalau gua ini diancam sama teman gitu ya, diancam sama yang saya kenal gitu. Saya kenal gitu. Dan baru pertama kali seumur hidup saya ya. Pertama kali seumur hidup saya diancam, kau hati-hati dengan ini, jangan sampai nanti teman lu yang dia tulisnya, tunggu saya baca dulu. Dia bilang mungkin abang aman, dia bilang ya, tapi abang nggak mikir nasib teman-teman abang yang double minoritas yang lain. Wah kan gila ini. Maksudnya yang mengancam saya bukan ini loh, bukan dari yang ngancam nih dari minoritas juga kan, dari Kristen gitu. Dari Kristen yang mengancam saya, ini baru pertama kali saya rasakan gitu. Itu bukan ancaman kuliah. Enggak lah. Enggak ada. Sebentar. Saya mau ngomong dulu ya. Sebenarnya nggak bisa Bang, Abang sumbang dulu baru boleh ngomong Bang. Abang belum sumbang nggak boleh ngomong. Sebenarnya aku pingin serba salah nih kita bicaranya. Kalau menurutku orang yang memiliki akun YouTube tetapi tidak tampak wajah, berarti dia ada maksud-maksud di belakangnya. Kan bisa aja ditafsirkan orang seperti itu. Orang yang punya tampak wajah artinya dia harus kontrol terhadap bicaranya karena wajahnya nampak. Kan bisa juga seperti itu kan. Nah, ya kalian tinggal pilih mau. Makanya kadang saya geram. Setiap saya masuk Zoom, masuk StreamYard, hanya wajah saya yang kelihatan. Wajah kalian kemana-mana. Ini sekali mukul 4 orang juga nih kan. Ini luar biasanya Bang Rudi kan. Ini yang macam saya bilang, dia begitu datang pukulnya sekaligus kiri kanan nih. Bang Piong pun dipukul juga sama dia gitu kan. Enggak, kalau saya enggak ini, kalau saya sama Bang Rudi enggak ini, udah Biasa ada ininya. Iya, saya enggak ini. Nah, cuman dia pukul juga. Pokoknya kayak anak kecil tuh tutup mata, makanya dikepal-kepal gitu ya. Anaknya macam anak kecil tuh pokoknya mata tutup. Terus begini. Dengar dulu, terus begini. Kalau orang Kristen atau non-Muslim wajar, mereka tak nampak wajah. Tetapi kalau orang Muslim tak tampak wajah, apalah maksudnya ini? Saya nggak tahu. Tuh dipukul lagi tuh. Iya, kalau ini jelas. Kalau ini jelas. Tadi dia nggak ada arah. Kalau ini lebih ada arah dia kan, lebih ada arah. Jadi gini Bang, daerah saya ini lebih parah lagi Bang. Daerah saya ini barbar orang kayak gitu. Ya, malah bukannya itu. Kerjaan saya lebih banyak yang berhubungan dengan dengan Kristen ya, dengan Kristen gitu. Jadi sementara saya menghargai dan mungkin ya kalau memang beres nanti berapa bulan lagi saya akan open camp gitu. Berapa bulan lagi mungkin kalau udah beres kerjaan saya open camp. Dan itu saya bilang ya, ini aja nggak open camp aja saya udah diancam gitu ya. Banyak kali saya terkejut gitu ya. Cuma saya terkejut juga baru tahu saya rupanya fansnya Bu Fatima ini banyak gitu ya. Fansnya si Fatima ini banyak. Halo. Ya ini dari tadi belum ngomong juga nih Bang Putasion. Ya. Bang Hidayat. Ya. Halo Bang Hidayat. Iya. Saya mau tanya itu diancamnya respon Bang Hidayat gimana tuh? Enggak, saya cuma bawa ketawa aja. Saya tanya ke dia, bro, ini maksudnya apa kan? Saya bilang gitu kan. Jadi saya bilang ngapain sampai ngomong gini gue bilang kan.
Ya udah terakhir dia minta maaf gitu ya. Rupanya dia ada ngadu domba juga ya. Dia ada ngadu domba saya dengan orang lain. Jadi saya kasih chatan dia sama teman yang diadu sama saya. Terakhir teman saya itu langsung kontak dia, teman saya kasih nampak percakapannya. Rupanya memang istilah dia yang buat-buat lah, dia nambah-nambah sendiri gitu. Tapi ya udahlah, anggap temanmu juga dong. Tapi iya, beres dong. konyol gitu. Kita Tapi anggap beres. Nah, Kita anggap tapi beres sih, cuman konyol bedanya kita. kalau kita yang minoritas, yang Kristen, itu bisa lebih parah, bisa digebuki kita. Kalau kalian kan sebatas. Nggak, kalau saya masih minoritas juga, Bang. Cuman kan tadi tulis tuh double minoritas. Kalau teman saya, kalau dulu kan double. Sekarang minoritasnya tinggal satu. Sama kayak Bang Rudi juga. Kenapa? Minoritasnya satu. Makanya gitu. Kamu pandai memposisikan diri kayak si Agus setan. Harusnya gitu. Dipakai aja, nggak usah maju. Buat aja kamu kayak sok-sok hebat. Wah, saya akan halalkan darahmu, buat kayak gitu. Biar orang lihat kau, oh ini bagus, ini bagus, sudah masuk level 1, ring 1. Nah, gitu. Satu langsung. Oke. Kita nggak gituan lah, Bang. Ngapain lah ya, halalin darah orang, macam bisa diminum aja. Coba tes. Itu kan sebuah konsep. Saya nggak suka gimmick. Saya nggak suka gimmick yang aneh-aneh gitu. Itu bukan gimmick, ada ajarannya itu. Iya. Kenapa kamu tidak ikut? Ikut aja. Sekarang gini, Abang tes lah, Bang. Memang kalau darah itu dibilang bisa darah kamu dihalalkan, berani nggak diminum tuh darahnya? Kenapa? Berani nggak? Ini kok tiba-tiba ini sekali nah ini juga ya, penonton udah mulai juga nih, Bang. Aneh yang ngomong di sini semua takia nih. Wah, semua dibilang takia, Bang. Ini lebih banyak yang Kristen nih loh. Ini dia mukulnya sekaligus juga nih. Ini nampak fansnya TR nih. Apa tadi pertanyaanmu? Jadi lupa juga gue. Enggak, masalah memangnya orang bisa minum darah juga kan, nggak berani juga ya. Loh, emangnya Dracula minum darah? Iya, minum Dracula gitu kan, minum darah. Maksudnya halal darah di situ bukan harus diminum. Artinya bahkan dia nggak berdosa. Makanya aku sering begini loh, aku sering bilang sama kalian, andai kata ajaran Kristen yang tidak saya sukai dan saya tidak mampu melakukannya, saya keluar. Saya tinggalkan. Buat apa saya tetap di Kristen, tapi saya tidak melakukan hal itu? Omong kosong. Setuju. Jadi jangan munafik lah, jangan munafik intinya gitu. Saya melihat Bang Rudi ini ya orangnya apa adanya. Saya bukan bela Bang Rudi. Tapi nggak memang perlu dibela, benar. dia bisa bela sendiri kok. Nggak perlu dibela pun Iya. Tapi saya lihat dia ngomong apa adanya. Orangnya tidak aneh-aneh lah saya lihat. Ini Bang Piong kok hilang ya? Sinyal. Oh, sholat juga dia mungkin enggak. Oke. Lanjut aja Bang Kota Siap. Kenapa ketawa kalau saya bilang sholat? Musa aja sholat katanya Musa. Iya, Nabi Isa aja sholat. Kita ketawa kita senang. Ketawa tuh senang gitu. Boleh. Senang. Tapi kalau Raja Daud sholat, percaya nggak kamu? Sesuai syariat Islam. Raja Daud sholat sesuai syariat Islam, percaya nggak kamu? Ya syariat saat itu kan gitu. Bang Kotasion, silakan lanjut. Saat itu mana ada Islam saat itu, saat Nabi Daud? Islam mana itu? Halo, selamat malam Bang Rudi. Wah, ini sudah masuk ini media channel. Selamat malam. Sudah lagi sholat ya. Gini Bang Rudi, kalau Nabi Daud dia sholat, tapi sholatnya beda tata caranya. Dia pernah dikabarkan di dalam Islam itu Nabi Sulaiman itu berdiri, bahkan sholatnya itu berdiri doang gitu loh. Sulaiman. Tapi dalam posisi Sulaiman itu, ya, tapi kan kurang lebih satu jaman lah, kurang lebih lah seperti itulah. Tapi dalam posisi ini informasinya itu dia sholat, tapi caranya itu beda gitu loh. Caranya doang. Dia informasi berdiri. Dari mana? Informasi dalam hadis Nabi bahwa Nabi Sulaiman itu matinya dalam posisi berdiri. Nabi dalam tahu posisi dari mana? Apa? Nabi tahu dari mana kok ada di hadis Nabi? Kalau Nabi itu kan diilhami oleh Allah. Allah itu kan penciptanya. Jadi otomatis kan apa-apa yang terjadi sebelumnya kan tahu Bang Rudi. Makanya diilhami. Ilham ini nggak bisa diukur lagi ke ilham, namanya ilham. Itu Bang Rudi. Ilham. Saya heran melihat kalian selalu pakai standar ganda. Kalau Nabi Muhammad bisa Abang herannya sejak kapan, Bang? Udah dari dulu perasaan, Bang. Bahasan ini herannya kapan? Dari dulu atau baru sekarang? Kalau kalian bicara tentang pembelaan terhadap agama kalian, mengerti kalimat diilhami. Tapi kalau bicara tentang agama Kristen, mana diilhami itu platonisme.
Begini Bang, yang diilhami itu hadis Bang. Artinya kalau Abang mengokekan itu artinya hadis sekelas sama ini Alkitab. Jangan gitu Bang, nanti Kristen yang lain komplain. Saya ajari kalian bahwa hadis lebih terhormat dari Al-Quran. Di Al-Quran tidak ada satu kalimat pun suara Allah di situ. Tetapi di hadis, waktu Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj di Sidratul Muntaha, di situ Allah ngomong langsung. Itulah suara Allah yang 100% didengar Nabi Muhammad ngobrol langsung. Tetapi letaknya bukan di Al-Quran, namun di hadis. Jangan sepele sama hadis. Iya, memang nggak ada yang sepele Bang. Kan kami mengikuti dua-duanya Bang. Jadi istilahnya itu ya tambahan. Jadi istilahnya hadis itu ya memang. Jangan kamu bilang bahwa kitab kami selevel hadis. Kan abangnya bilang Bang tadi, kalau yang namanya dua-dua diilhami. Tadi Abang bilang itu dua-dua diilhami. Abang setuju kalau itu dua-dua diilhami gitu. Saya nggak bilang setuju, malah saya katakan punya kalian siapa yang ilhami. Ya, fakta sejarah mengatakan Raja Daud itu rajanya orang Israel. Iya, bangsa Israel, orang-orang Israel. Ya, orang Israel tidak pernah melakukan sholat sesuai syariat Islam. Itu fakta. Sholatnya kan ini udah dibilang Bang, pengertian sholat itu apa? Saya nggak tahu. Coba jelaskan pengertian sholat. Pasti kamu keliru. Silakan. Oke, silakan Bang Madia. Ini Bang Madia nih anak baik nih. Oke, begini Bang Rudi. Sholat di dalam ajaran Islam yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu itu syariatnya itu tata caranya itu dalam bentuk ada yang posisi sujud doang, ada yang berdiri doang gitu loh. Itu diinformasikan kan di dalam Bible maupun dalam kitab-kitab sebelumnya kan seperti itu. Sujud doang, terus ada yang berdiri doang seperti Nabi Sulaiman seperti itu. Maaf, itu bukan definisi sholat, tetapi itu definisi menyembah. Definisi sholat, kalian harus paham apa? Coba jelaskan apa? Oke, dalam Islam, definisi menyembah itu ya diinformasikan sama dengan sholat, yang dimulai dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam itu, Pak Rudi. Tapi itu disempurnakan namanya, disempurnakan. Kalau dulu kan tidak ada ruku. Nah, pada saat di zaman Nabi Musa, itu kan sujud doang nih, Pak Rudi. Nah, kemudian di zaman Yesus, Nabi Isa ada rukuknya. Nah, di dalam Islam digabung rukuknya ada, sujudnya ada, jadilah sholat yang Islam sekarang itu loh, Pak Rudi. Masih kurang definisi yang dikasih media channel. Apa kurangnya? Dia harus mengucap 2 kalimat syahadat, baru dia bisa dikatakan sholat. Selagi dia belum mengucap 2 kalimat syahadat, mau saya lakukan, saya belum sholat. Karena saya belum beriman kepada Allah SWT dan kepada Nabi Muhammad. Tidak percaya, bisa saya lakukan. Dan kalian pasti mengatakan, kau belum sholat. Itu kan dengan pengertian sekarang, Bang Rudi. Itu dengan standar sekarang. Jadi setiap zaman standarnya beda gitu. Setiap zaman standarnya beda, Bang. Baik, aku ngerti. Pak Rudi, saya ngerti paham Pak Rudi. Tapi di dalam Islam, sebenarnya ya, tauhid ini sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu. Sejak zaman Nabi Adam turun ke Nabi Abraham. Nah, startnya pada Nabi Abraham ini, Ibrahim. Jadi Ibrahim ini agamanya Hanif. Hanif ini intinya Pak Rudi itu sama dengan orang yang bersuci gitu loh. Ajaran Hanif, tapi bertauhid gitu. Tauhid mereka itu sebenarnya mempercayai Tuhan Yang Maha Esa juga Pak Rudi, termasuk ajaran Nabi Musa. Jadi tauhidnya begini, syahadatnya aku percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa itu asyhadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Musa Rasulullah. Begitu tauhid mereka kalau di dalam bahasa Arabnya loh. Kalau di dalam Yesus asyhadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Isa Rasulullah. Seperti itu. Oke, yang mengucapkan itu siapa? Yang mengucapkan itu siapa? Sorry, Musa kah atau pengikut Musa? Silakan. Nah, itu kan di dalam Taurat, itu kan sudah ada informasinya. Dalam ayat-ayat Taurat kan informasi bahwa Nabi yang diutus kan Nabi Musa. Itu otomatis. Ya. Terus kalimat tauhid bahwa percayalah wahai bangsa Israel, Tuhan itu Esa. Nah, itu kan tauhid juga tuh, syahadat tuh. Nah, jadi dalam posisi itu sudah tercover semua, Pak Rudi. Sudah terkontrol semua. Jadi dalam posisi yang itu. Yang mengucapkan siapa? Musa kah atau pengikut Musa? Yang mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, Musa kah atau pengikut Musa? Silakan. Yang itu kan kitab Taurat, itu kan Allah atau
pencipta yang memberi informasi seperti itu untuk umatnya yang membawa kan Nabi Musa, otomatis kan dua-duanya mengucapkan, Nabi Musa mengucapkan, pengikutnya juga mengucapkan dong, karena kan itu kitab suci, kitab Taurat, Pak Rudi, ya kan? Oke, Begitu kamu bilang ya, pengikutnya mengucapkan. Saya ya, benar. saya sudah cari di Al-Quran tidak satupun ayat di mana Musa pengikutnya mengucapkan hal itu. Tak ada itu. Saya juga sudah cari. Mau kau masukkan ke Bible, di Bible pun tidak ada itu. Di dalam Oke, saya jawab Pak Rudi. Di dalam ayat Al-Quran, Pak Rudi bisa buka dalam surah Al-Baqarah ayat 62, itu sudah dikonfirmasi bahwa ajaran dahulu itu benar gitu loh. Ajaran Nabi Musa, ajaran Yahudi, ajaran Nasrani itu benar. Mereka apabila melaksanakan kitab Taurat dan kitab Injil dengan benar, mereka juga masuk surga. Ini sudah dikonfirmasi terjawab gitu loh. Betul. Sudah terjawab. Kalau mengenai itu saya sudah tahu bahwa Al-Quran datang membenarkan kitab terdahulu. Tetapi tidak ada dikatakan membenarkan bahwa Musa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak ada itu. Kenapa saya katakan begitu? Kalau misalnya si Adam manusia pertama, dia mengucap kalimat syahadat atas nama siapa? Yang terjadi kan jenjang berjenjang. Kan demikian. Nabi Muhammad mengucapkan kalimat syahadat atas nama siapa? Beri saya keterangan. Silakan. Coba diulang Pak Rudi, gimana? Maksudnya gimana? Nabi Muhammad dan Adam, saya bandingkan. Adam mengucapkan kalimat syahadat itu mengucapkan Nabi sebelumnya kan? Demikian kan? Bukan. Gini Pak Rudi. Kita harus bisa bedakan dulu dua posisi ini Pak Rudi. Kita harus bedakan konsep ketuhanan yang Maha Esa. Itu dulu yang bertauhidnya. Kita harus akuin dulu Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Abraham, sampai turun ke Nabi Yesus, sampai ke Muhammad, itu semua bertauhid. Konsep ini sudah termuat semua di dalam kitab-kitab suci. Ini Anda percaya kan bahwa tidak ada Tuhan yang Maha Esa selain Allah, selain Sang Pencipta itu, walaupun namanya beda-beda gitu loh. Saya nambahin mungkin secara logika aja ya Bang, secara logika aja biar gampang. Hidayah Maulana sebentar. Kalau mengenai tauhid saya tidak permasalahkan. Kami juga menyembah Tuhan yang tauhid. Tetapi yang saya pertanyakan, contoh ini, misalnya Yakub, dia bersyahadat atas nama siapa? Atas nama bapaknya. Kan demikian, harus demikian loh, karena bapaknya sudah nabi, dia belum nabi. Demikian juga Nabi Muhammad, umur 1 sampai 40 tahun dia belum nabi, maka bersyahadat atas nama siapa? Itu yang saya tanyakan. Silakan dijawab. Oh itu, iya. Begini Pak Rudi, kalau Pak Rudi menanyakan syahadat Nabi Muhammad pada saat itu kan masih belum sampai 40 tahun usianya. Jadi dalam posisi ini, Nabi Muhammad itu mengikuti ajaran Ibrahim, Pak Rudi. Mengikuti ajaran Nabi Ibrahim yang hanif. Makanya ajaran Nabi Ibrahim ini, Abraham, itu kan sampai kakeknya itu, Abdul Muthalib itu menjaga Baitullah. Kakeknya itu dalam posisi ajaran Ibrahim yang hanif. Nah, sampai kemudian sudah turun dari Allah memerintahkan untuk menjalankan perintah sebagai ajaran Islam ini gitu loh. Turun pewahyuan untuk menyempurnakan ajaran Islam ini gitu loh Pak Rudi. Jadi dalam posisi ini ajaran yang hanif. Silakan kalau mau dikonfirmasi lagi. Yang hanif itu sama tauhid juga. Nah, sekarang saya tanya kamu, ya kan, bahwa Nabi Muhammad ikut ajaran Ibrahim, padahal Nabi sebelum Nabi Muhammad Isa. Mengapa Nabi Muhammad tidak ikut ajaran Isa? Dan harusnya Nabi Muhammad mengucapkan 2 kalimat syahadat atas nama Isa. Oke, atas nama Ibrahim. Tunjukkan di mana Nabi Muhammad mengatakan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu alla Ibrahim Rasulullah. Jadi contoh gini. Abang kan suka main basket nggak? Nggak suka. Oh, nggak suka pula ya. Ya udah gini. Kayak contoh basket, sepak bola ya. Dari dulu kan peraturannya pun yang sekarang, peraturan sepak bola yang sekarang dan standar peraturan sepak bola dan juga lapangannya. Ya. Itu tuh udah beda dengan dari pertama kali sepak bola itu ada, Bang. Berubah terus, Bang. Berubah terus dan disempurnakan. Ya. Dan disempurnakan. Jadi ada suatu zaman ya sepak bola tuh misalnya peraturannya gini. Ya, perpanjangan waktunya dulu nggak ada. Tiba-tiba sekarang ada perpanjangan waktu. Ada juga zaman di mana perpanjangan waktu itu bukan 15 menit, tapi main full 45 menit. Tambahan 1 babak artinya jadi 3 babak gitu. Jadi begitu juga dengan istilahnya zaman nabi-nabi gitu ya. Setiap zaman nabi peraturannya beda gitu. Kalau Abang tanya kenapa Musa
zaman Musa zaman Nabi Muhammad mengikuti risalah dari Ibrahim ya, bukan mengikuti Musa. Karena kan sebelumnya harusnya Musa dulu. Setelah Ibrahim kan Musa dulu gitu kan. Ya sama Bang, peraturan sepak bola itu juga kadang pakainya bukan yang terakhir dipakai, tapi sebelum-sebelumnya yang dipakai gitu. Ya jadi memang kadang yang dipakai itu bukan harus karena dia yang istilahnya karena dia yang paling di-upgrade gitu ya. Kayak contoh Abang pakai Android gitu. Ya ini udah pakai Android 6. Ya, kita Abang pakai Android 6. Abang merasa seharusnya waktu zaman 2015 kemarin yang dipakai itu Android 5. Tapi kenapa yang dipakai Android 4 gitu, bukan yang 5 gitu. Oke, saya tanya dulu kamu. Mengapa Nabi Isa tidak merujuk ajaran Nabi Ibrahim? Kenapa? Coba. Saya kalau mau tahu. Berarti kamu mengatakan Nabi Isa tidak merujuk kepada ajaran Nabi Ibrahim. Jawab dulu, coba. Saya ingin tahu. Oke. Tunggu. Saya cari dulu Bang, karena saya juga masih baru. Saya bantuin Pak Rudi sebentar, saya jawab Pak Rudi. Begini sistem dalam Islam Pak Rudi ya. Dalam ajaran Islam itu menurut ajaran Islam itu nabi-nabi dan rasul-rasul itu dipastikan dia diperintahkan oleh Allah, diturunkan oleh Allah itu sesuai dengan kaumnya masing-masing ya. Itu dulu kuncinya. Jadi dalam posisi ini seperti Nabi Musa itu kan diutus untuk bangsa Israel. Nah, kemudian posisi Isa atau Yesus itu di mana? Kan sesuai dengan Matius 5 ayat 17 sampai 19, di beliau itu meneruskan ajaran Nabi Musa. Sepakat nggak kira-kira ini dulu Anda? Meneruskan ajaran apa? Meneruskan ajaran Nabi Musa. Tunggu lu kok jadi ke Bibel. Meneruskan ajaran kitab Taurat Nabi Musa, sepakat nggak? Yesus tidak meneruskan, tapi menggenapi. Dan setelah Yesus datang, kitab Taurat itu tidak membawa manusia ke surga. Maka dibilang, berakhirlah kitab Taurat itu dengan kematian Yesus di kayu salib. Sebentar Pak Rudi, sesuai dengan Matius 5, 17 sampai 19, Nabi Musa itu meneruskan ajaran kitab Taurat tidak menghilangkan satu iota pun. Setuju Anda? Setuju. Tidak menghilangkan satu iota pun. Hukum Taurat tidak pernah dihilangkan Yesus. Tetapi karena hukum Taurat kita mengerti akan dosa. Tetapi kita tidak tahu jalan untuk keluar dari dosa itu. Di hukum Taurat tidak ada dijelaskan bagaimana keluar dari dosa itu. Tidak tahu. Sebentar, kita tidak usah lari ke sana. Anda sepakat enggak kita dalam Yesus datang seperti Matius 5 17 sampai 19 datang meneruskan ajaran kitab Taurat tidak menghilangkan satu iota pun. Setuju enggak Anda dalam ayat ini? Tidak menghilangkan hukum Taurat. Ingat dia hukum Taurat, bukan kitab Taurat. Hukum Taurat. Hukum Taurat di dalam kitab Taurat itu kan yang berisi 10 perintah Tuhan kan? Oke. Nah, dalam posisi ini kan ternyata di dalam ajaran agama Anda hari Sabat nggak dipakai lagi gitu loh. Malah pindah ke hari Minggu. Pindah ke hari Minggu kan? Hari Sabat kan hari Sabtu. Hari Sabtu kan hari Sabtu. Siapa bilang hari Sabtu? Ketika pertama sekali, ini siapa yang bicara ini? Ketika pertama sekali Sabat itu dikatakan adalah 6 hari bekerja, 1 hari istirahat. Sabat itu adalah Sabat Tuhan, dibilang Musa, bukan Sabat manusia. Maka Yesus mengatakan Sabat Sabat untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat. Ngerti nggak maksudnya itu? Baik, begini aja Pak Rudi, kita ambil ringkas saja. Sekarang coba jelaskan. Belum. Mengapa Nabi Isa tidak mengucap 2 kalimat syahadat atas nama Ibrahim? Mengapa Nabi Muhammad tidak mengucap 2 kalimat syahadat atas nama Ibrahim? Atau atas nama Isa? Nabi Muhammad tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat atas nama Nabi sebelumnya. Tetapi atas nama pribadi saya nggak tahu. Silakan. Bang, abang tahu nggak waktu zaman baginda Rasulullah pun kalimat syahadat itu mengucapkan kepada asyhadu alla ilaha illallah udah boleh gitu ya. Nggak perlu ada Muhammad juga ada. Saat paman baginda Rasulullah ditawari untuk memeluk Islam, dia tidak ditawari untuk mengucapkan 2 syahadat, cuma 1 loh Bang. Syahadatnya cuma 1. Jadi syahadat itu yang paling utama bukan ke nabinya, tapi yang paling utama adalah kepada Allah gitu. Yang penting Anda menyembah kepada Allah yang Esa, maka Anda sudah. Saya tanya Hidayah Mualaf Channel. Artinya, kenapa sekarang jadi 2 kalimat syahadat? Kok itu tidak untuk penegasan. Syahadat? Penegasan itu untuk apa? Penegasan. Gini Bang, karena saat zaman dulu gini. Pamannya Nabi Muhammad, kamu bilang menjadi Islam. Apakah ketika Nabi Muhammad sudah dia nggak jadi Islam? Dia nggak jadi Islam. Dia memutuskan nggak jadi Islam. Ya udah, berarti nggak bisa dikatakan jadi Islam hanya mengucapkan dia ditawari. Ya baginda Rasulullah menawari kepada dia.
Ya. Saat-saat terakhir sudah mau wafat ya, udah saat-saat terakhir ditawari istilahnya. Oh, mau wafat Nabi Muhammad apa Nabi wafatnya pamannya? Pamannya. Jadi saat mau wafat ditawari istilahnya untuk terakhir lah. Supaya Nabi sudah jadi nabi, Nabi Muhammad sudah jadi nabi. Sudah jadi nabi. Sudah Jadi nabi Abu Muthalib. Jadi saat Abu Muthalib itu ditawari untuk mengucapkan kalimat syahadat, yaitu hanya menyembah kepada Allah yang esa gitu ya, Allah yang esa gitu. Tapi ternyata sampai terakhir juga enggak. Dan itu membuktikan apa, Bang? Kalau masalah kenapa kalimat syahadat itu jadi dua, ya itu hanya penegasan dari para umat Muslim sekarang bahwa ya baginda Rasulullah itu adalah nabi. Kenapa? Tunggu, dengar lu, Bang. Jadi kenapa itu dipertegas? Karena saat itu orang-orang Kristen dan Yahudi tidak mengakui gitu, tidak mau mengakui tentang baginda Rasulullah adalah seorang nabi. Itu hanya mempertegas bahwa saat itu manusia ya memiliki nabi, yaitu nabi terakhir baginda Rasulullah gitu. Itu adalah penegasan gitu, Bang. Ya, oke. Terima kasih. Bang, tunggu. Terima kasih. Udah boleh giliran kami nanya nggak, Bang? Kan Bang Rudi semboyannya. Jawab. Tadi sudah jawab media channel. Tadi dia tanya media channel. Sudah ku jawab. Nah, sekarang terima kasih. Tunggu. Kan aku belum, Bang. Abang nanya terus, Bang. Abang bilang boleh apa? Bisa bertanya apa siap bertanya. Oke. Ini saya udah mau sholat pula nih, tinggal 10 menit sebenarnya. Jadi ini tinggal 10 menit. Jangan kok sampai lewat geng, nanti nggak bisa diterima sholatmu. Jadi saya mau nanya nih, Bang. Di Kristen kan kita mengakui bahwa Yohanes itu adalah pembuka jalan. Ya, Yohanes adalah pembuka jalan. Oh iya, kemarin kamu bilang mau menjelaskan ini, silakan. Ya. Yang saya bingung, sebenarnya Yohanes itu apa yang dibuka dan apa yang dipersiapkan untuk Yesus. Karena begitu Yesus mengajar, dia mulai dari nol loh. Cari murid sendiri, semua sendiri. Nggak ada yang dipersiapkan oleh Yohanes sama sekali. Gitu. Kamu lupa, murid pertama Yesus siapa? Murid Yohanes? Enggak. Siapa bilang? 2 orang murid Yohanes itu murid Yesus. Kamu lupa. Satu nggak mau ikut, Bang. Jadi ada 2 orang murid Yohanes bertanya kepada Yohanes. Ya, buatlah satu nggak mau ikut. Tetapi ada yang kenapa ikut. Satu nggak ikut? Enggak. Kenapa satu lagi nggak ikut, Bang? Apa nggak percaya atau gimana? Kita bicara tentang pembuka jalan. Yang kedua, kamu jangan lupa. Ketika Yesus belum merintis itu perjalanannya, Yohanes sudah berdiri dan menjelaskan akan datang dia akan datang ke sini katanya, ya kan? Baru dijelaskan Yohanes. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah firman. Maka ayat 14, firman menjadi manusia. Ayat berikutnya, dia sudah ada di tengah-tengah kita tapi kita tidak mengenalnya. Oke. Itulah pembuka jalan namanya. Kita balik ke dasarnya dulu ya. Saya mau menjelaskan dulu biar kamu tidak keliru. Karena kamu bilang kamu dulu Kristen, mungkin kamu waktu ke gereja duduk di belakang dan tidur ngantuk. Waduh, Bang, ini fitnah, Bang. Saya duduk buktinya kamu tidak tahu pembuka jalan itu apa. Gini, contoh nih. Saya contoh nih, Bang, ya, Rudi Yohanes gitu ya. Bang Rudi Yohanes membukakan jalan untuk anak-anaknya. Jadi selama ini kan belum ada rumah. Anak-anak Abang istilahnya mendapatkan rumah berkat Bang Rudi Yohanes merintis nih. Ya, membuka jalan tuh merintis, Bang. Ya, pembuka jalan itu adalah perintis gitu. Abang lah merintis usaha keluarga Abang nih, keluarga Yohanes ya. Jadi anak Abang tuh tinggal meneruskan, ya. Dia tinggal meneruskan karena sudah dirintis oleh Bang Yohanes. Ada hasil dari rintisan dari Bang Yohanes ini yang tinggal dilanjutkan oleh anak Abang. Tapi kan di zaman Yesus sama sekali nggak ada, Bang. Dia mulai semua sendiri. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya masalah dulu biar ku jawab. Oke. Jadi makanya saya bilang ketika kamu di Kristen belajar katekisasi, kamu tidur di belakang, tidak mengerti namanya membuka. Membuka itu artinya ada yang tertutup, maka dibuka. Apa yang dibuka tuh, Bang? Nanti dibilang ini ada yang komen kulup pula yang dibuka. Terserah mau apa. Ingat, sebelum Yohanes datang kan sudah terputus hubungan dengan Tuhan. Dari Maleaki sampai Matius itu kan tak ada hubungan lagi. Maksudnya terputus hubungan gimana, Bang? Tuhan nggak pernah berhubungan sama manusia atau nggak pernah mau ngurus manusia? Tidak ada lagi firman Tuhan datang segala macam tetek bengeknya. Tapi sebelum Yohanes juga udah ada nabi yang lain, Bang. Kan bapaknya juga nabi. Betul. Zakaria kan nabi, Bang. Tapi bilang bapaknya nabi Zakaria itu hanya di Islam, di Kristen tidak. Makanya saya katakan, kau ketika katekisasi sering keluar-keluar, datang terlambat, kacau nih, Bang. Belakang. Memang Bang. Tunggu, Bang. Kamu nggak paham arti buka. Enggak, Abang kan ada yang gitu. Itu tertutup. terserah. Oke, itu
gini Bang, biar penonton yang menilai, saya nggak masalah gitu ya. Kalau kita istilahnya Abang ngasih pendapat dan kita nggak bisa terima itu udah biasa gitu ya. Jadi nggak akan selesai. Cuman saya mau penonton ini belajar gitu. Ya, Abang bilang terputus. Ya, itu pengertian di Kristen kan. Hubungan manusia dengan Tuhan terputus sebelum ada Yesus. Baru Yohanes menyambungkan gitu. Artinya Yohanes yang menyambungkan. Iya memang dia membuka yang tertutup ini. Sama dengan di Islam. Setelah Nabi Isa tidak ada lagi Tuhan datang. Kan iya, tidak ada lagi datang. Maka datanglah Nabi Muhammad. Maka adalah Tuhan datang. Berfirman bukan berfirman. Tetapi Nabi Muhammad melihat di Gua Hiro, katanya. Sekarang gini. Tapi tidak tahu, dengar dulu. Nabi Muhammad tidak kenal itu siapa. Khadijah lah yang memutuskan itu Jibril. Padahal Khadijah orang kafir. Bang, biar adil nih Bang. Biar adil, masalah ngomongnya ganti-gantian aja gitu kan. Masalah jangan istilahnya Abang dikit-dikit mau monopoli gitu. Jadi dia tambahkan dulu pada gini. Bang, saya mau nanya lagi. Tunggu. Saya mau nanya lagi Bang. Kan jelas itu Bang. Ya kan jelas saat Yesus dibaptis ya. Jadi pelayanan pertama Yesus kan startnya dari mulai dibaptis. Ya, istilahnya dia mulai pelayanan tuh saat dibaptis baru mulai itu semua kisahnya. Jadi waktu dibaptis itu kan langit terbelah Bang. Langit terbelah tiba-tiba keluarlah suara ya, inilah anak yang kukasihi gitu ya, kepadanya aku berkenan. Jadi saat itu di Sungai Yordan itu kan banyak orang lagi ngantri dibaptis. Ya memang ritualnya adalah dibaptis dan banyak murid-murid Yohanes juga di sana. Ya semua murid gitu. Jadi saat itu kok nggak ada yang nonton Bang, nggak ada yang lihat itu langit terbelah ya. Jadi murid-murid Yohanes tuh kok cuman istilahnya dodok bengong liatin langit terbelah nih, dibilang inilah anak yang dikasih. Kok nggak ada yang istilahnya penasaran gitu kan, ini siapa gitu kan. Dan nggak ada istilahnya yang istilahnya ikut aja lah Yesus gini. Yohanes istilahnya biasa kayak contoh nih Bang Rudi ya debat sama Bang TR gitu ya, pelak gitu. Kalau selama ini kan asal klaim. Kalau debat itu selalu Bang Rudi klaim dia menang, yang sebelah sana klaim dia menang. Tapi kalau kemenangannya itu KO kita bilang Bang, KO itu istilah terkapar kita bilang ya, benar-benar terkapar. Saya yakin pengikut Bang Rudi itu geser Bang, otomatis geser jadi pengikutnya TR. Karena melihat wah rupanya Bang Rudi itu nggak ada apa-apanya, TR yang hebat gitu ya. Dan salah-salah Bang Rudi juga memohon gitu ya, angkat saya jadi murid lah gitu ya, angkat saya jadi murid lah gitu. Jadi sama dengan yang terjadi dengan Yohanes gitu kan. Dia mengatakan ya di Kristen mengakui bahwa Yohanes ya mengatakan bahkan berbuka tali kakinya pun nggak pantas gitu ya. Tapi kenapa Yohanes nggak ngikut dia gitu? Sama murid-muridnya tuh ngapain semua di situ? Yang dibaptis ngapain gitu? Sudah. Tugas Yohanes adalah membuka jalan. Bukan mengikut Yesus. Muridnya mana? Muridnya mana? Murid Yohanes. Gimana sih kamu ini? Makanya saya bilang ketika kateisasi kamu tidur di belakang. Ya. Nah, ketika Yohanes membuka jalan, maka yang pertama diceritakan di kitab suci, kalau kau bilang debutnya Yesus umur 12 tahun. Itulah debut pertama Yesus. Paham tak? Nah, setelah itu mulailah penginjilan, masa penginjilan. Maka Yohanes mempersiapkan jalan, dibukalah jalannya. Maka Yesus datang, dikenalkan Yohanes. Inilah orang yang kumaksud. Bahkan membuka kasutnya pun aku tidak mampu. Dia datang membaptis tidak dengan air, kata Yohanes, tetapi dengan api. Kamu tanya, kenapa Yohanes tidak ikut? Namanya pembuka jalan. Enggak, dia bukan murid-murid yang lain. Nah, saya bukan bilang Yohanes ya, yang lain mana gitu. Orang-orang di sana tuh mana semua? Kenapa enggak kamu baca? Makanya saya bilang, ketika keesokan harinya, baca, saya buka dulu. Gimana sih, aduh. Ketika keesokan harinya, Yohanes sedang berbicara dengan muridnya. Nah, ini ya, sebentar. Di mana itu ya? Di Matius, Markus, Lukas, ya? Ya, dua orang murid aja, cuman dua Bang, cuman dua yang menanyakan kepada Yohanes. Nah, maksudmu yang 5.000, maksudmu orang banyak itu kenapa tidak langsung ikut Yesus kamu bilang? Iya. Nah, siapa bilang tidak ikut Yesus? Pada akhirnya mereka kan mulai ikut Yesus. Setelah melihat mukjizat gitu, setelah melihat mukjizat Bang. Ya iyalah. Artinya Yesus yang kerja sendiri, dia yang kerja sendiri Bang, bukan Yohanes yang membantu gitu, nggak ada bantuannya. Yohanes kan sudah membuka. Ketika di Sungai Yordan itu kan mempersiapkan, membuka jalan. Setelah jalan itu terbuka, tentu dia mundur. Itu asumsi kan Bang, itu masih asumsi. Asumsi. Kita pikir pakai logika Bang, kita pikir pakai logika gini. Abang datang gitu ya, abang istilah sama murid saya, selama ini abang ini murid saya dan selama ini saya udah nggak istilah pergi ke tempat lain. Contoh gini, gini Bang. Tertutup. Nggak, gini Bang. Kamu gleder, setelah kamu gleder, kamu kan pergi. Gini aja Bang, contohnya gampangnya gini, contoh Bang Rudi
ya adalah murid saya gitu, misalnya murid saya pergi berkelana. Bang Rudi di sini buatlah pesantren atau tempat silat gitu ya. Udah mulailah ada banyak 500 pengikut Rudi. Ya, pengikut Rudi ada 500 gitu. Dan saya datang kembali ke kampungnya mana tadi? Di Duri ya. Saya kembali ke Duri. Terus Bang Rudi mengatakan, inilah Tuhan kita ya. Asal inilah master kita ya. HMC, HMC lah master kita. Menurut Abang 500 orang itu ya, ngapain Bang gitu? Apakah harus tunggu saya buktikan dengan saya berantem sama perguruan lain baru ngikut saya gitu kan? Ya benar. Saya harus tunjukkan gitu. Harusnya mereka nggak percaya Rudi. Mereka nggak percaya Rudi dong. Dengar dulu. Namanya sudah murid dengan guru, manusia itu kan makanya mengatakan berbahagialah orang tidak melihat tapi Oke, Bang, nanti kita lanjut Bang. Ini aku mau sholat dulu. Nggak terkejar lagi Bang. Mungkin sama Bang Madia dulu. Jangan sampai gagal kau nanti doa kau nggak diterima. Oke, Bang Rudi, ini saya kapan dulu Bang Rudi. Saya ingin luruskan dulu Pak Rudi yang masalah Khadijah ini ya. Di dalam ajaran Islam ini Pak Rudi, Khadijah ini istri Nabi ini bukan tergolong orang kafir. Ya, bukan tergolong orang kafir. Ini sudah diinformasikan di dalam ayat Al-Qur'an. Beliau itu, mereka istri Nabi itu tergolong ahli kitab Pak Rudi. Tergolong ahli kitab namanya itu sudah dikonfirmasi dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 19. Nah, itu juga di cross check bahwa mereka itu dalam posisi masa kafah namanya, masa patrah. Masa patrah ini sudah dikonfirmasi juga di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 15. Jadi dalam posisi masa dahulu, sebelum masa dari Isa ke Nabi Muhammad itu suatu masa di mana masa tersebut masa yang pembebasan dalam posisi itu. Sebelum Nabi Rasul datang itu masa pembebasan. Jadi orang pada masa itu dalam posisi dalam posisi suci lah, masih bersih. Kafah namanya. Sebelum Nabi Muhammad datang gitu loh, masa kafah. Gitu Pak Rudi, dalam posisi ahli kitab. Silakan ditanyakan kalau ada yang mau tanya. Oke, sekarang saya bertanya, apa agamanya Khadijah sebelum Nabi Muhammad datang? Agama Khadijah pada masa itu ahli kitab, orang Nasrani, ahli kitab. Dalam posisi ahli kitab. Ahli kitab ini dalam posisi bukan dia menyembah manusia, tetapi sama sesembahan mereka itu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sama. Oke, silakan. Oke. Kalau memang Khadijah tidak kafir, kamu tahu Ka'bah sudah ada, Masjidil Haram sudah ada zaman Ibrahim. Apakah Khadijah sholat ke arah Masjidil Haram? Jawab dulu. Ke arah Ka'bah. Jawab dulu. Jawab. Ka'bah ya itu lain jalur dengan Khadijah. Khadijah beragama Nasrani, beragama ahli kitab Pak Rudi. Mereka meyakini tentunya arah pemahaman ahli kitab itu pasti merujuk kepada yang membawanya, yaitu Nabi Isa atau Yesus itu gitu loh. Arah pemahamannya. Sedangkan Ka'bah ini adalah jalur dari yang dibangun oleh Ibrahim, kemudian diteruskan oleh Ismail. Nah, kemudian pada masa itu terjadilah yang namanya penyimpangan. Awalnya Ka'bah itu benar, Pak Rudi. Awalnya pada masa Ibrahim benar. Seiring waktu, seiring zaman, kemudian sesembahan mereka itu berubah-ubah. Jadi patung disembah, berhala disembah pada saat itu di Ka'bah. Nah, jadilah zaman itu jahiliyah namanya. Nah, kemudian Nabi Muhammad datang mengembalikan ke masa yang dahulu kembali gitu loh. Ke masa seperti dibangun semula Ka'bah itu, Baitullah itu. Seperti itu dalam Islam pemahamannya, Pak Rudi. Silakan. Oke. Kalau kamu katakan Khadijah tidak kafir, dia pengikut Yesus. Kamu bilang, kira-kira Khadijah itu percaya nggak Yesus disalib apa enggak? Yang dalam posisi ini, Pak Rudi ya, dalam posisi ini kan itu ajaran Trinitas ya. Sedangkan ajaran ahli kitab menurut Islam, ahli kitab ajaran Nasrani, pengikut Yesus ini menurut ajaran Islam, pandangan Islam yang sebenarnya mereka adalah tetap menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu dulu kuncinya. Kalau masalah yang seperti Anda tanyakan, saya belum sampai ke sana memahaminya. Tapi yang jelas itu dia. Nasrani artinya pengikut Yesus dari Nazaret. Ya, betul. Nah, artinya betul. Yesus itu berasal dari Nazaret. Itu pertama. Yang kedua, mereka menjadikan Yesus itu sebagai juru selamat. Paham enggak?
Oke, kalau itu benar, kalau itu benar. Nah, Kalau itu betul, Pak Rudi, kalau kamu katakan Khadijah tidak kafir, berarti benar Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Selesai, dia nggak kafir. Mana itu ada masalahnya. Nasrani? Kok masalah apa lagi? Letak dinding pemisahnya antara keyakinan Islam dalam posisi memahami ahli kitab yang sekarang ini perlu dipahami dengan Nasrani yang perlu dipahami dengan Islam yang dipahami, ahli kitabnya beda. Pemahaman orang Islam meyakini ahli kitab itu mereka masih beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Kan tidak heran juga ada aliran Arius kan yang masih mempercayain kepada Tuhan yang Maha Esa, kan masih ada tuh dulu. Nah, jadi dalam posisi ini juga tidak menutup kemungkinan ajaran Kristen, ajaran bukan Kristen loh ya, ajaran Nasrani pada masa itu juga ada yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini pembuktiannya dengan ada paham-paham lain seperti Arius itu loh Pak Dudi. Jadi dalam hal ini, sebentar, jadi dalam hal ini kuat pemahaman benar dalam Islam itu memang ahli kitab itu orang yang masih bertauhid. Itu dulu jawabannya. Kalau Silakan. kamu pakai ajaran Arius, artinya kamu percaya Yesus itu Tuhan. Selesai. Tuhan yang disembah itu satu Tuhan. Yesus namanya. Selesai. Saya bukan ke sana arah pandangannya. Saya bukan memasalahkan Tuhannya. Saya di sini menekankan bahwa pandangan Islam ahli kitab itu kan bukan seperti yang Pak Rudi sampaikan seperti Trinitas. Nah, itu artinya aliran-aliran di dalam Kristen, aliran-aliran Nasrani juga ada yang mempercayai Tuhan yang Maha Esa. Itu dulu yang perlu dipahami. Itu menandakan bahwa, saya tidak bicara masalah Arius, masalah yang lain apapun itu namanya. Saya hanya menekankan Pak Rudi bahwa dulu pada saat ajaran Islam itu datang yang dianut oleh ahli kitab Khadijah itu berarti juga belum tentu dia Trinitas. Belum tentu juga dia Arius. Tetapi dalam konsep ini Islam sudah menekankan bahwa mereka percaya kepada Tuhan yang Maha Esa yang bertauhid. Itu dulu kuncinya. Jadi tidak bisa dibantah. Oke, silakan. Kamu carilah sejarah dunia mengenai Nasrani. Saya tidak juga membilang Tritunggal. Silakan. Mau Esa silakan. Tetapi Nasrani pengikut Yesus. Menyembah Yesus. Paham nggak kamu? Mau dia Tritunggal, mau tunggal, itu tetap pengikut Yesus dan penyembah Yesus. Itulah Nasrani. Silakan, apa lagi mau kau jawab? Silakan. Oke, Pak Rudi kan sudah tahu sendiri ya. Pak Rudi kan sudah tahu sendiri. Nasrani ini kan berbeda dengan aliran Kristen yang Pak Rudi anut sekarang ini. Bahkan nama Kristen pun pada saat itu belum dikenal pada saat itu. Yang perlu dipahami antara ajaran Kristen dengan Nasrani tentunya jauh berbeda gitu loh. Ajaran Kristen kan itu kan baru datang pada saat dibawa oleh muridnya ke suatu pulau yang kemudian dipanggilah dia Kristen, pengikut Kristus. Nah, dalam posisi ini sebenarnya Pak Rudi juga tidak bisa membuat argumen seperti itu dalam posisi pemahaman Nasrani ini dengan identik kepada Trinitas, nggak bisa juga Pak Rudi. Itu terbantahkan loh Pak Rudi. Saya kan tidak ada membilang Trinitas. Saya bilang mau Trinitas, mau Unitarian, mau hantu belahu, semua pengikut Yesus tetap mengatakan Yesus itu adalah juru selamatnya. Yesus itu kalau juru selamat tidak masalah. Kalau juru selamat oke lah. Kalau Tuhan itu belum tentu loh Pak Rudi. Kalau Tuhan belum tentu benar. Siapa bilang tidak? Tetapi mereka hanya mempercayai satu Tuhan. Tuhannya siapa? Yesus itulah Tuhan satu-satunya. Kan itu yang terjadi. Ada yang mengatakan Tritunggal. Ada yang mengatakan satu Tuhan. Yang memang satu bagi mereka. Tetapi kalau kamu mengatakan Khadijah itu Nasrani tidak kafir, maka rumah ibadahnya gereja lagi, geng. Dan rumah ibadah Nasrani, kamu baca Al-Quran itu dibilang biara-biara. Biara-biara itu apa? Ada patung-patung di situ, geng. Pak Rudi, kita nggak bisa menutup, Pak Rudi, sebentar. Kita nggak bisa menutup kemungkinan sekarang aja lah, Pak Rudi. Ada yang tidak mempercayai, ada ajaran Kristen yang tidak mempercayai Nabi Isa itu, Yesus itu Tuhan loh, alirannya saksi Yehova dan segala macam. Jadi dalam posisi ini lemah sekali argumen Pak Rudi kalau mengklaim sepihak Nasrani itu mengikuti ajaran Tuhan itu sendiri gitu loh, Yesusnya. Jadi dalam posisi ini lemah loh Pak Rudi. Jadi dalam hal ini udah lemah? Sebentar, kenapa lemah? Saksi Yehova lahirnya tahun berapa? Zaman Nabi Muhammad? Kan tidak. Gimana sih?
Ketika Nasrani itu ada, kalau di Bible dikatakan Nasrani itu adalah salah satu. Kalau lagi dibilang Nasrani adalah pengikut Yesus dari Nazaret, mereka memanggil apa? Tuhan dan Guru. Sampai si Thomas mengatakan Theos. Itulah Nasrani. Mereka pengikut Yesus dari Nazaret, murid-murid 12 orang itu. Terus apa lagi yang mau kamu sangkal? Oke, si Khadijah tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan, kamu bilang. Ya, Tata ibadahnya bagaimana si Khadijah? Saya nggak ngerti. Dia berada di gereja. Maka di gereja pasti ada salib. Maka Nabi Isa pun nanti datang ingin mematahkan salib. Artinya Tuhan tidak suka sama salib. Tidak suka sama Nasrani yang milik si Khadijah. Bahkan kamu tidak tahu apakah Khadijah percaya Yesus disalib atau tidak. Semua Nasrani apapun itu alirannya percaya Yesus mati salib. Nah, itu kan klaim sepihak Pak Rudi. Itu kan klaim sepihak Pak Rudi. Sedangkan di dalam ajaran Islam yang diimani umat Islam bahwa Khadijah itu tergolong dari golongan ahli kitab. Ahli kitab di sini mereka masih mempercayai Tuhan yang bertauhid. Kalau masalah ibadah, penyembahan dalam tata cara syariat itu tergantung daripada redaksi cara-cara mereka dalam menjalankan itu loh tentunya. Tentunya mereka masih mengikuti ajaran Yahudi, dan Nasrani. Oke, kalau bisa ganti tema yang lain Pak Rudi, kalau memang lebih menarik tema ini. Ya, kalau kamu bilang agama yang dianut Khadijah itu adalah agama rahmatal ilamin, kamu bilang itu orang itu suci. Kenapa Nabi Muhammad bawa agama baru? Itu aja ikuti, selesai. Oke, saya jawab Pak Rudi, saya jawab ya. Nah, di dalam ajaran Islam, setelah Nabi Abraham kemudian diteruskan oleh Nabi Musa. Nabi Musa menjalankan kitab Taurat. Sepeninggal Nabi Musa, pengikutnya dan umatnya ini beda-beda sudah sesembahannya. Ada yang menyembah makhluk, ada yang menyembah Nabi Musa sendiri. Makhluk kan sapi itu kan disembah tuh Pak Rudi. Pengikut Nabi Musa kan sapi disembah, sapi apa itu? Nah, terus ada yang menyembah Melkisedek, ada yang menyembah Nabi Musa sendiri, dikatakan bermukjizat bisa membelah lautan. Sakti Nabi Musa bermukjizat disembah juga. Nah, kemudian datanglah meluruskan itu Nabi Isa atau Yesus Pak Rudi. Datanglah meneruskan itu sesuai dengan Matius 5 ayat 17 sampai 19, datanglah meneruskan ajaran Nabi Musa ini. Nah, kemudian sepeninggal itu masih benar diakuin dalam Islam. Islam masih mengakuin bahwa ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Isa itu apabila mereka beriman benar-benar dengan kitabnya, mereka juga masuk surga. Itu Islam mengakuin. Nah, yang jadi masalah adalah sepeninggal Nabi Musa, sepeninggal Nabi Isa, umatnya ini beda-beda sesembahannya. Ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah manusia, ada yang menyembah three in one, ada dualisme, ada mono, ada macam-macam sudah. Sesembahannya macam-macam, tapi kita tidak tahu mana yang benar. Dalam posisi ini kita tidak tahu mana yang benar. Macam-macam sesembahannya. Nah, itulah yang di dalam Islam itu makanya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Islam, mengembalikan ke ajaran yang dulu, yang Hanif Nabi Ibrahim ini loh. Itu loh seperti itu Pak Rudi. Tahu saya. Itu. Sekarang kamu tadi sudah mengatakan Khadijah itu menyembah Tuhan yang Esa. Ya apa salah? Ya udah ikut aja agama Khadijah. Gimana sih? Kok harus datang agama baru? Orang kamu akui Khadijah bukan kafir. Khadijah menyembah Allah yang Esa. Ya sudah ikut aja. Dan rumah ibadah berubah semua. Dari ada salib saya silakan. Saya jawab. Makanya saya kasih sampaikan tadi, berhubung Nabi Isa, Yesus ini kan gagal nih membawakan risalah kerasual kan gagal nih. Dia kan meneruskan ajaran Nabi Musa nih. Tapi kan gagal. Gagal kan pengikutnya, bahkan tidak umat Israel bahkan menolak loh ini. Padahal dia diutus untuk bangsa Israel. Kamu bilang gagal. Gagal. Sementara kamu tadi mengakui Khadijah itu adalah penyembah Tuhan yang Esa. Artinya Yesus tidak gagal. Pengikutnya ada Khadijah. Bahkan Khadijah yang menunjukkan ini jadi nabi. Menunjukkan itu adalah Jibril. Kenapa kamu bilang gagal? Di mana letak gagalnya? Nggak ada tuh saya lihat gagal. Gini Pak Rudi, saya sampaikan dulu ya.
yang perlu dipahami, Pak Rudi harus memahami dulu. Harus memahami dulu ahli kitab menurut Islam itu apa sih? Ahli kitab menurut Islam itu bukan berarti tertuju kepada pengikut Nabi Isa doang, Yesus doang, tetapi ahli kitab di sini adalah bagian daripada dua agama Yahudi dan Nasrani yang ada di Timur Tengah itu. Nah, itu seperti itu. Jadi dalam posisi ini tidak bisa kita mengklaim sesuatu dalam posisi cuman Isa doang, pengikut Yesus doang. Nggak bisa seperti itu dalam posisi ahli kitab. Nah, dalam posisi ini juga diinformasikan di dalam Al-Quran, ini namanya masa kapah, Pak Rudi. Masa yang dalam kekosongan, masa dalam kesulaman dalam agama. Sebelum diturunkan kerasulan kembali, masa dalam kekelaman lah. Masa dalam kekelaman, makanya Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta itu menurunkan kembali rasul. Sebentar. Gitu. Yang membilang itu kau, bukan saya. Sekarang kau bilang masa kekelaman, kok jadi kekelaman? Orang Khadijah nggak kafir, kelamnya di mana? Kalau Khadijah tidak kafir, artinya tidak ada kelam-kelaman. Bahkan Warakah juga menunjukkan ini loh jadi nabi. Bahkan Warakah mengatakan iya bertemu Jibril. Padahal mereka berdua tidak pernah bertemu Jibril. Entah pengetahuan dari mana, saya nggak tahu itu. Jadi kalau kamu bilang tidak kafir, kamu harus buktikan. Mengapa jadi ada agama baru? Ya ikut aja agama Warakah. Ikut aja agama Khadijah. Kan selesai, kawan. Baik, saya jawab ya. Baik, saya jawab. Mengapa sampai ada ajaran Nabi Muhammad ini datang? Secara fakta nyata saja, ajaran tauhid yang dipegang oleh Khadijah itu kalah, Pak Rudi. Kalah sama ajaran Trinitas. Kalah sama ajaran-ajaran yang lain, yang penyimpangan-penyimpangan yang menurut ajaran ini bertentangan sudah dengan tauhid. Ajaran Isa ini, ajaran Yesus ini sudah bertentangan, makanya sudah kalah dalam posisi ini ajaran tauhid pada saat itu yang betul-betul menyembah kepada Tuhan yang Esa, makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad mengembalikan itu gitu loh. Karena kalah itu berarti kalau kamu bilang kalah, kamu bilang berarti Khadijah tidak benar dong seperti yang kamu bilang, nggak berdosa. Loh, tidak kalah begini, kalah dalam posisi kan ajarannya kan sudah diselewengkan sama yang lain. Banyak yang menyelewengkan loh Pak Rudi. Banyak yang tidak ketahui lagi. Banyak tetapi tidak semua. Banyak tetapi kan tidak semua. Kelompok daripada, sebentar, kelompok daripada Khadijah kan masih banyak. Sekte mereka kan masih banyak. Ya udah ikut aja. Ya anggaplah gini lah Pak Rudi. Anggaplah dalam 100%, anggaplah 10% lah yang masih benar gitu loh. Jadi 10% yang masih benar itu akhirnya ujung-ujungnya kan kemudian masuk Islam semua di Timur Tengah Pak Rudi. Yang ujung-ujungnya kan yang 10% ini yang masih bertauhid, ujung-ujungnya kan masih akhirnya mengikuti Nabi Muhammad. Makanya Islam menjadi besar di Timur Tengah, Pak Rudi. Itu jawabannya. Nah, karena dia tahu kebenaran Nabi Muhammad ini, makanya ahli kitab yang masih bersih, yang masih murni, mereka jadi masuk Islam. Ini kuncinya dalam posisi ini gitu loh. Karena kalah. Saya agak heran, sebentar. Saya agak heran melihat pernyataan kamu ini. Di satu sisi kamu bilang Khadijah tidak kafir. Di satu sisi kamu bilang karena dia tidak kafir, maka lahir agama baru. Kan lucu. Kalau Khadijah tidak kafir, saya percaya Tuhan akan melanjutkan agama itu. Selesai. Ngapain diciptakan agama baru? Berarti sudah ada 3 agama. Yahudi kafir. Lahir Nasrani, begitu. Nasrani kafir. Akhirnya lahirlah namanya yang Islam. Begitu. Begini Pak Rudi. Begini saya jawab jawabannya. Karena pada saat itu Allah Subhanahu wa taala atau Elohim atau YHWH atau apapun namanya pada masa itu kan menurunkan ajaran Nabi Musa. Ya, menurunkan kitab Taurat. Nah, berhubung gagal karena terjadi penyimpangan setelah Nabi Musa, banyak yang menyembah macam-macam, diturunkanlah Isa atau Yesus ini untuk meneruskannya. Kira-kira Anda sepakat nggak ini? Kalau benar aja yang kamu bilang itu lemah. Kamu bilang lemah. Pada zaman Nabi Muhammad pun banyak orang menyembah bukan Tuhan. Mana ada? Kalau memang zaman Nabi Muhammad semua satu menyembah Tuhan, hebat kali kau. Maka di dunia tak ada agama lain selain agama Islam. Faktanya kan tidak. Sebentar Pak Rudi. Ini saya lihat rule-nya dulu. Saya rule-nya dalam Islam, pemahaman rule jalannya. Nah, karena berhubung pengikut Nabi Musa ini banyak menyeleweng, banyak menyimpang ajarannya, yang manusia disembah lah,
sapi disembah. Nah, maka dia didatangkan oleh Tuhan kitab Injil yang dibawa oleh Yesus atau Isa ini sesuai dengan Matius 5:17-19. Kira-kira Anda sepakat nggak dulu ini? Sepakat nggak? Apanya Kira-kira Anda sepakat? sepakat nggak? Hah? Sepakat tentang apa? Yesus datang. Sebentar, Rodi. Berhubung pengikut Nabi Musa ini sudah banyak menyeleweng, banyak menyimpang, makanya dihadirkanlah dihadirkanlah ajaran Isa atau Yesus ini yang meneruskan ajaran Nabi Musa. Sepakat sesuai Matius 17 ayat 18. Setelah Musa banyak nabi-nabi lain. Masih ada Nabi Yesaya, Nabi Daniel. Nggak benar yang kamu bilang itu. Dan kedatangan Yesus, sebentar. Dan kedatangan Yesus bukan karena banyak orang menyembah-nyembah yang lain, tidak. Tetapi karena tidak ada lagi jalan menuju sorga. Apa jalan orang menuju sorga waktu itu? Kan tidak ada. Hanya melalui penyembelihan hewan. Maka tiap hari dilakukan. Setelah Yesus datang, dan setelah Yesus naik ke sorga, maka bait Allah roboh. Dan itu hanya bisa dilakukan di bait Allah. Sekarang bait Allah tidak ada, mezbah tidak ada. Kemana mereka mau menebus dosa? Tak ada lagi. Itulah kedatangan Yesus. Bukan karena orang setelah Musa banyak menyembah berhala begini-gini. Setelah Yesus pun banyak menyembah berhala. Setelah Nabi Muhammad pun manusia banyak menyembah berhala. Nah, ini saya kasih Pak Rudi, ini saya kasih role-nya dulu. Biar kalau Pak Rudi nggak sepakat, ya terserah Pak Rudi lah. Dalam hal ini, dalam Islam, melihat ajaran pengikut Nabi Musa ini sudah banyak menyeleweng, kemudian diutuslah Nabi Isa atau Yesus ini untuk meluruskan kembali ajaran-ajaran seperti itu. Makanya di Matius 5:17-19 kan sudah terbukti seperti itu. Nah, kemudian sebentar. Jadi posisi Daud di mana kamu buat? Setelah Musa kan Daud, habis Daud baru Nabi Isa. Di dalam Al-Quran kan demikian. Saya ngerti. Saya cuma mau ambil lane-nya langsung ke Pak Rudi ini. Saya tahu sebenarnya kalau diikuti rule-nya sih panjang, tapi saya mau ambil langsung singkatnya saja seperti ini jalannya. Ya sebenarnya sih melewati. Kan ada di dalam Al-Quran ada disebut 4 kitab. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Sekarang Daud ini kenapa selalu dilupakan? Jadi perannya di sini apa? Saya heran. Oke, Pak Rudi. Kan kita ketahui Daud ini dalam posisi ini kan dia karena tidak banyak informasi dalam posisi Al-Quran, penyimpangan-penyimpangan dalam posisi ini. Makanya dalam hal ini dia tidak sampai disorot sekali dalam Al-Quran gitu loh. Tidak terlalu banyak penyimpangan-penyimpangan ajarannya di dalam itu. Dia masih murni menjalankan kitab Taurat. Itu dulu Pak Rudi. Kalau masih murni, maka tidak akan turun kitab lain setelah Taurat. Tauratlah satu-satunya kitab yang tidak ada perselisihan di dalamnya. Kamu cari di Al-Quran, tidak ada perselisihan Zabur. Taurat masih ada. Injil masih ada. Al-Quran sekarang pun masih ada. Zabur tidak ada itu diperselisihkan. Mengapa harus turun kitab baru? Zabur itulah pakai. Gimana sih? Oke, saya sampaikan Pak Rudi. Nah, apabila kita melihat kitab Zabur, itu kan diutus untuk bangsanya juga Pak Rudi. Tentunya bangsa Daud ya, Solomon itu diutus. Jadi dalam posisi ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala atau Sang Pencipta itu mengutus sesuai dengan kepentingan umatnya masing-masing. Nah, berhubung ajaran Daud itu juga dalam posisi mereka masih berpegang teguh kepada Taurat, kemudian ditambah dengan kitab Zabur. Nah, dalam posisi ini kan tidak ada masalah Pak Rudi. Masalahnya apa? Tidak ada masalah kan? Tidak ada masalah, makanya ikutlah Zabur. Gimana sih? Kalau tidak ada masalah, ikutlah Zabur. Kitab suci yang tidak ada perselisihan. Kitab suci yang tidak diubah-ubah. Oke, saya jawab. Itu kan sesuai dengan masanya dulu. Karena dia diutus sesuai dengan pengikutnya pada masa dulu, Pak Rudi. Jadi tidak bisa lagi kita ikut. Begitu juga Israel. Nabi Musa diutus untuk bangsa Israel. Yesus diutus untuk bangsa Israel. Itu sudah itu kan sudah masuk nanti, Pak. Itu kan sudah diinformasikan bahwa Nabi Isa atau Yesus, Nabi Musa itu diutus hanya untuk bangsa Israel. Nah, dalam posisi ini kan sudah sangat jelas kedudukannya. Jadi tidak mungkin umat Islam mau mengikutin. Karena sudah diutus sesuai dengan bangsanya masing-masing, Pak Rudi. Kalaupun ada yang
Kalau kamu mengatakan hal demikian, kamu percaya firman Tuhan bahwa Nabi diutus kepada umatnya masing-masing, maka Nabi Muhammad diutus kepada orang Arab. Kamu bukan Arab. Bagaimana Oke, saya jawab. Ya, Oke, saya jawab. Nah, dalam Al-Quran itu sudah sangat jelas Nabi Muhammad itu universal. Ada informasinya di dalam Al-Quran bahwa dia diutus untuk keselamatan di alamin. Berarti kamu ayat itu bertentangan bahwa masing-masing Nabi diutus kepada umatnya masing-masing. Berarti bertentangan dong, kontradiksi. Gimana sih? Makanya sudah saya sampaikan, Nabi Muhammad itu penutup para nabi. Saya sampaikan penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi selain Nabi Muhammad. Nabi Muhammad penutup para nabi. Kamu nggak tahu bahwa masih banyak nabi yang hidup. Idris. Apa itu Idris? Isa. Khidir masih hidup. Mereka belum mati. Artinya mereka akan menyampaikan sesuatu lagi. Yang dibilang penutup itu karena yang terdahulu sudah mati semua. Maka ada penutup. Coba kamu tahu nggak hadis bahwa akan datang nanti Nabi Isa. Nabi Isa adalah Nabi penutup. Tak ada yang lain. Baik, makasih Pak Rudi. Kalau Pak Rudi kembali mencoba untuk mengkorelasikan masalah nabi-nabi yang dulu masih hidup, itu memang benar. Memang benar Pak Rudi. Tetapi dia sudah posisinya diistirahatkan Pak Rudi. Walaupun dia masih hidup, tapi diistirahatkan. Ya, tetapi dia sudah diistirahatkan dalam urusan dunia. Betul. Di hari akhir, Nabi Isa turun mengurusi urusan dunia. Membunuh nanti setelah hari akhir, belum hari akhir berarti menjelang hari kiamat, dia nanti diturunkan lagi Nabi Isa ini. Artinya itu Nabi penutup. Gimana sih? Artinya Nabi Isa Nabi penutup. Tapi di dalam hadis Nabi ya Pak Rudi, dia bukan Nabi penutup lagi karena dia sudah datang duluan. Tetapi dia ada tugasnya karena dia pada saat itu kan dia dijolimin nih oleh orang Yahudi, dijolimin. Ya makanya dia nanti membuktikan dirinya kepada dunia bahwa dia itu sebenarnya siapa sih gitu nah. Siapa sih Nabi Isa atau Yesus ini? Nah, makanya dia akhir zaman membuktikan kepada dunia. Nah, kemudian di situ juga muncul namanya Dajjal. Tugasnya membunuh Dajjal itu, Pak Rudi. Dajjal ini ngaku Tuhan. Makanya saya katakan Nabi Isa lah nanti Nabi penutup. Dajjal datang, maka Nabi Isa akan membuat berita baru. Bukan, Dajjal itu bukanlah Tuhan. Kamu bilang mengatakan Tuhan. Maka akan ada ajaran-ajaran baru untuk menangkis si Dajjal. Sekarang kamu bilang untuk mengkonter Yahudi. Urusannya apa? Memang dijolimi. Siapa yang menjolimi Nabi Isa? Karena disalib dengan tidak disalib saja. Musa pun dijolimi. Musa bahkan sampai tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Kenapa tidak Musa tidak turun? Baik, ini saya jawab dulu Pak Rudi. Mengenai Dajjal ini sebenarnya dia tuh menyerupai Nabi Isa Pak Rudi. Dia datang ngaku Tuhan seperti Yesus itu loh. Dia sakti, bisa macam-macam. Ini menurut ajaran Islam loh ya. Menurut ajaran Islam hadis Nabi seperti itu. Dia sakti, dia bisa apa saja. Dia kaya, punya duit, mau minta apa aja dikasih. Pada saat itu dia datang pada masa musim kemarau Pak Rudi. Semua manusia kelaparan, kehausan. Dia datang bisa menurunkan hujan, bisa memberi makanan, bisa ngasih duit. Apa saja yang Anda minta dia dapat kasih. Bagaimana manusia tidak percaya? Asal syaratnya harus sembah dia. Harus sembah dia sebagai Tuhan. Maaf. Berarti Dajjal bisa saya katakan seperti jin Aladin atau Sun Gokong. Demikian. Intinya gini, dia ngaku Tuhan. Menjelma sebentar Pak. Dia ngaku Tuhan, menjelma wujudnya seperti Isa atau Yesus itu gitu loh. Jadi nanti Isa yang aslinya itu yang menyelesaikan, yang membunuhnya, biar dia tidak dipikir gitu loh. Nah, dan kamu bilang tadi banyak pengikutnya kan? Hampir lebih dari 1/2 dunia ngikutin dia. Hampir setengah dunia mengikuti dia. Lebih. Jadi yang buatlah tinggal 10 orang lah buat yang percaya. Kan demikian. Artinya Nabi Isa datang pasti membawa risalah baru agar orang-orang yang sudah mengikut Dajjal ini ditarik. Jadi nabi terakhir itu adalah Nabi Isa. Bukan Nabi Muhammad. Oke, saya jawab Pak Rudi. Saya jawab. Oke. Nah, jadi dalam Islam nanti tokoh yang datang tuh bukan Nabi Isa sama Dajjal doang. Ada lagi 3 lah Pak Rudi. Namanya Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi nanti bahkan
Isa atau Nabi Isa ini sholat nanti sholat di belakang di belakang Imam Al-Mahdi ini. Nah, nanti Imam Al-Mahdi itu turunnya di Masjid Menara Putih di Damaskus. Ada masjidnya sekarang. Itu sudah ada masjidnya. Itu nanti berarti Imam Al-Mahdi ini kamu bilang turun. Dari mana dia turun? Dari surga kah? Bang Rudi, tadi bahas apa? Dari tadi bahasnya beda ya? Ya udahlah, kalau udah bahas beda silakan. Kira-kira itu jenis makhluk apa nanti yang turun dari surga kah dia turun, Ahmadi ini, atau orang bumi yang diangkat? Coba jelaskan. Kalau Imam Al-Mahdi, saya jawab. Kalau Imam Al-Mahdi ini keturunan Nabi Muhammad SAW. Dia manusia biasa, manusia seperti biasa. Hanya saja dia diberi karomah lah, ilham oleh Allah untuk memimpin dunia Islam nanti. Jadi Islam mau mengalami kejayaan lagi, kebangkitan satu kali lagi, Pak Rudi, sebelum hari kiamat. Berarti kamu bilang dia memimpin. Artinya boleh dikatakan dia nanti punya pengajaran baru. Apakah dia nabi? Sehingga dia bisa memimpin manusia. Kalau dia manusia biasa, hanya raja, tidak bisa memimpin banyak orang. Paling satu wilayah. Yang bisa memimpin banyak orang pasti nabi. Kalau enggak rasul. Saya jawab. Siap, silakan. Dalam informasi Islam, itu tetap Islam seperti biasa, Pak Rudi. Ajarannya tetap seperti Islam biasa. Nggak semua nabi banyak loh. Nggak semua nabi banyak pengikut juga loh. Nggak semua nabi loh. Siapa yang nggak punya pengikut banyak nabi? Coba. Abang lihat aja bang, banyak sekali loh nabi itu ya pengikutnya kecil. Kayak Elia sama itu aja dikit loh. Pengikutnya dikit. Mana ada di Islam Elia? Ngawur. Iya, masa kayak Elias contohnya. Kita bicara Islam. Gitu. Lagi bicara Islam, sorry. Itu kan pengikutnya dikit bang. Lebih banyak pengikut Jokowi gitu. Pengikut Bang Rudi pun lebih banyak bang, 100.000 subscriber kan. Dia tidak ada di dalam agama Islam. Kami bicara tentang Islam ini. Oke, lanjut. Cuman saya mau nanya lagi nih, satu lagi. Ini Bu Uti tadi mau balik bang. Tadi Bu Uti bilang dia lagi on the way pulang, mau balik. Ini nggak nyampe nih. Bisa dicek nggak nyangkut di mana gitu? Soalnya ini kan Bu Uti ini kan diorbitkan sama Bang Rudi. Masa Bang Rudi nggak? Saya nggak tahu. Nanti ada apa-apa pula di jalan dia bang. Nanti ada apa-apa pula. Kalau ada apa-apa di jalan sudah langsung tersiar kabar. Oke lah. Saya ucapkan terima kasih sama siapa tadi namanya? Ini tertutup tulisannya. Oh abang itu. Ini saudara kita ini siapa namanya, lupaku. Tertutup tulis namanya tadi. Oh Media Channel, kelewatan kali ini bang. Media Channel. Oke, silakan. Saya ucapkan terima kasih atas diskusinya. Saya punya hutang kepadamu, besok kamu bertanya kepada saya, ya. Karena saya besok mau makan. Pak Rudi, saya lebih senang kita diskusi nanti per tema aja, misalkan tentang Tuhan boleh, tentang Nabi boleh, tentang Rasul. Kita betul hari-hari nggak apa-apa. Saya siap kok. Sampai jam 3 pagi bisa dia sampai jam 3 pagi pun bisa. Nanti suruh Hidayah Mualaf Channel mengasih link kepada saya masuk. Tapi besok hari ini saya sudah cukupkan dulu sekian. Terima kasih ya. Dan sengaja saya putus-putus beberapa bagian karena tidak mungkin saya memaksakan karena itu imanmu. Jadi biarkan dia berkembang sendiri, biarkan orang yang menilai, biarkan orang yang melihat. Tapi yang intinya saya ucapkan terima kasih kamu tidak menyerah. Tidak seperti yang lain dan kamu bisa menahan emosi. Terima kasih ya. Saya keluar dari ruangan bisa. Oke, silakan Bang Rudi. Kenapa? Makasih Bang Rudi. Oke, terima kasih. Selamat malam. Oke.